Formasi perangkap manifestasi AST-1078, cincin batu suci giok suci yang kuat. Mata Sang Buddha sebenarnya telah terbuka dengan sendirinya. Dalam sepersekian detik, King Sui merasa bahwa langit tampak bersinar. Sejauh mata dan tubuhnya memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Atau mungkin, bisa dikatakan sebagai perasaan penghargaan. Mata sejati Budanya tidak mengalami terobosan apapun tetapi dia bisa merasakan peningkatan ketangguhannya. Selain itu, dia merasa bahwa mata indik Budanya seharusnya juga meningkat. King Sui tanpa tergesa-gesa berjalan menuju tangga kuil dan perlahan menuju ke atas dengan langkah berat. Saat ini, dia merasa sangat santai, hampir santai seperti sebelumnya. Setelah 1/4 jam, King Sui mencapai pintu masuk kuil. Tidak ada pintu di pintu masuk dan aura misterius yang tidak dapat dipahami menyebar keluar, memberikan sensasi menjernihkan pikiran. Melihat ke dalam, ada patung-patung dari semua ukuran dalam berbagai warna. Mereka adalah patung kultivator, meskipun masih ada beberapa patung biksu dan pendeta Tao. King Sui melangkah ke kuil tetapi tidak bergerak maju lebih jauh. Dia tahu bahwa patung warna-warni dengan berbagai ukuran ini sebenarnya adalah formasi. Formasi jebakan manifestasi. Formasi baru ini merupakan evolusi dari formasi 4 simbol dan formasi trapping. Formasi ini mirip dengan formasi 9 istana, dengan kekuatan terbesarnya terletak pada menjebak musuh daripada membunuh mereka. 4 fase langkah. King Sui berjalan perlahan menggunakan langkah 4 fase. Tiba-tiba, patung di dalam aula utama candi bergerak. Dia mengangkat tangannya dan langsung menyerang patung itu. Yang mengejutkannya adalah bahwa patung-patung ini memang istimewa. Dia mengira dia bisa menghancurkan patung-patung itu dalam satu pukulan. Sebaliknya, patung-patung itu hanya bergeser sedikit dari posisi semula. Jika bahan padat seperti itu menyerang, itu juga harus sangat tangguh. Mungkinkah mereka juga memiliki kemampuan lain? Sementara King Sui masih tenggelam dalam pikirannya, patung Buddha lainnya menyerang ke arahnya. Sekali lagi, King Sui mengulurkan tangan untuk menghancurkan patung itu. Apa yang terjadi kemudian mengejutkannya. Dia benar-benar tersentak kembali dan jika dia tidak tahu banyak tentang formasi, dia akan ditolak ke pusat formasi. Sebelumnya, dia menyerang dari jarak jauh. Saat ini, dia telah menyerang secara langsung tetapi secara tak terduga ditolak. King Sui memiliki pengetahuan tentang formasi tetapi kekuatan mistik ini masih mampu mendorong King Sui keluar dari kuil. Dia memperhatikan bahwa tidak ada jejak mayat di kuil dan itu sangat bersih, menyebabkan dia merasa sedikit bingung. Kekuatan penolak mistis ini seperti serangan perisai, membuat King Sui merasa tidak berdaya untuk melawan. Matanya menjadi cerah. Serangan perisainya sendiri saat ini di kelas 3, tetapi kemungkinan dia menolak formasi ini masih tipis. Selain itu, situasi baginya untuk menggunakan serangan perisai dalam pertempuran baru-baru ini jarang terjadi, sampai-sampai dia hampir melupakannya. Dia mencoba menerobos masuk sekali lagi dan kekuatan penolak sebelumnya muncul sekali lagi. Hanya kali ini, King Sui membiarkan dirinya jatuh kembali bersama dengan kekuatan penolaknya. Setelah itu, situasi aneh terjadi. Dia kembali ke pintu masuk kuil lagi. Ini mengejutkan King Sui. Tempat ini adalah sebuah kuil dan mungkin karena ini, formasi memiliki efek tambahan, yang merupakan kekuatan tolak-menolak yang akan mengirim Anda kembali ke pintu masuk. Setelah mencoba yang tak terhitung jumlahnya, King Sui akhirnya memahami formasi manifestasi perangkap. Itu akan cocok dengan kekuatan yang digunakan oleh penyusup. Semakin sedikit kekuatan yang digunakan King Sui, semakin lemah kekuatan tolaknya. Namun, dia masih akan ditolak ke pintu masuk kuil. Formasi ini dimaksudkan untuk mencegah siapapun memasuki kuil, apakah ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Kali ini, King Sui menggunakan 4 tahap langkah lagi. Namun, dia hanya fokus menghindari serangan. Awalnya ada satu patung yang menyerang, lalu ada 2, perlahan-lahan bertambah jumlahnya. Selama dia membuat kesalahan sekecil apapun, dia akan diseret kembali ke pintu masuk kuil lagi. King Sui menampilkan 4 tahap langkah sampai batasnya tetapi dia masih ditolak pada akhirnya. 5 elemen langkah, 7 bintang langkah, 8 trigram langkah. King Sui menyadari bahwa ini adalah tempat yang sempurna untuk melatih 9 langkah istananya. Dia mampu mencapai dalam jarak 10 meter dari pintu keluar ke manifestasi perangkap formasi, tetapi pada akhirnya, dia masih ditolak pada saat-saat terakhir. Saat langit menjadi gelap, King Sui memutuskan untuk bermalam. Namun, dia pertama-tama akan memasuki alam Valet Jade Immortal dan terus melatih 9 langkah istananya saat dia keluar. King Sui merasa sangat bersemangat ketika dia memasuki alam Valet Jade Immortal kali ini. Manifestasi armor binatang iblis telah membuat terobosan dan karenanya dia memutuskan untuk mencobanya lagi.
Akan luar biasa jika dia bisa melelehkan batu suci giok suci. Dia masih merasa gugup meskipun terobosan manifestasi armor binatang iblis hampir menggandakan kekuatan mentalnya jika dibandingkan dengan terobosan sebelumnya. Kekuatan mental dasar King Sui saat ini telah mencapai sekitar 10.000 bintang. Arhat Rosary Bats miliknya memungkinkan dia mencapai 20.000 bintang, dan dengan pedang biduk, sekitar 40.000 bintang. Dengan manifestasi armor binatang iblis meningkatkan kemampuan dan kekuatan mentalnya 2 kali lipat, dia bisa mencapai 1.200.000 bintang. Jika dia memanifestasikan mata sejati Budanya, kekuatan mentalnya akan mencapai di atas 2.500.000 bintang. Inilah yang baru saja dialami King Sui. Ketika dia menggunakan Buddha Form Reveal, peningkatan kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Terobosan dalam manifestasi armor binatang iblis juga menggandakan kemampuan King Sui. Selama periode waktu ini, kekuatan mental dasar King Sui juga meningkat pesat. Bagaimanapun, dia akan memasuki alam Valet Jade Immortal untuk berkultivasi setiap hari. Terutama selama periode waktu ini, King Sui telah berusaha keras untuk mengembangkan kekuatan mentalnya. Sayangnya, dia masih belum bisa membuat terobosan di Heart of Rock. Kalau tidak, kemampuannya pasti akan meningkat pesat. Selain itu, api primordial King Sui sangat istimewa dan dia juga memiliki gambar yin yang. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan King Sui lebih dari sekedar tingkat kekuatan mentalnya. Setelah menyesuaikan kondisinya, dia mulai melelehkan batu suci giok suci. Dia melepaskan Demonic Beast Armor Manifestation dan Buddha Form Reveal dari awal. Setelah 4 jam, setetes batu suci giok suci yang meleleh terbentuk. Tetesan pertama ini membuat King Sui senang. Meskipun tetes pertama memakan waktu lama, proses pencairan akan menjadi lebih mudah seiring berjalannya waktu. King Sui sudah menyiapkan cetakan cincin untuk mengumpulkan batu suci giok suci yang meleleh. Pada saat ini, King Sui membawa Divine Cast Stone di sebelah Secret Jade Divine Stone. Dia harus menunggu lama agar batu-batu itu terus meleleh. Untungnya hanya dibutuhkan beberapa tetes Divine Cast Stone yang meleleh. King Sui juga memampatkan api primordial di dalam suatu area untuk mencegah batu giok suci yang meleleh agar tidak mengeras terlalu dini. Prosesnya secara tak terduga memakan waktu 7 hari. Untungnya itu hanya sebuah cincin. Kalau tidak, King Sui akan mengamuk menunggu batu itu melelehkan tetesan demi tetesan bahkan sebelum memperbaikinya. King Sui telah mencapai level tinggi dalam seni penempaan pentakolor. Dia merasa bahwa bagi orang luar, itu pasti akan dianggap sebagai teknik penempaan surgawi. Dengan Divine Cast Stone dan menempa dengan teknik Tousan Hammer miliknya, King Sui menggigil kegirangan saat melihat pancaran sinar terang bersinar dari ring. Ini karena cincin batu suci giok suci jelas dianggap sebagai artefak surgawi kecil, yang memungkinkan penggunanya untuk bergerak sesuai keinginan. Barang-barang seperti itu dapat dengan mudah diikat, karena alasan itu diklasifikasikan sebagai artefak divine kecil, itu karena tampaknya memiliki kehendak cerdas yang sederhana. Jadi, itu perlu diikat oleh darah. Melakukan hal itu akan memungkinkan pemiliknya untuk lebih mahir menggunakan cincin itu dan mereka bahkan dapat menemukannya melalui auranya saat hilang. Pada dasarnya, itu tidak akan pernah hilang. Mengikat item dengan darah bukanlah sesuatu yang tidak bisa diandalkan, jadi King Sui memutuskan untuk mencobanya. Namun, masalah seperti itu tampak sangat misterius. Item dengan spiritualitas dapat ditautkan ke pemiliknya melalui darah. Saat dia mengambil cincin sederhana dan tanpa hiasan ini, dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sedikit tidak jelas. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak menggunakan teknik penglihatan surgawinya. Cincin batu suci giok surgawi, benda mistis legendaris, objek spiritual surga dan bumi. Memungkinkan pengguna untuk berteleportasi sesuai keinginan dalam radius 200 li, dapat digunakan 100 kali sehari. Cara pemakaian, saat dipakai, bisa bergerak sesuai keinginan hati. Status, tidak dimiliki. Setelah mengikat dengan pemilik, itu akan dapat terhubung dengan darah pemilik dan memiliki kemampuan khusus lainnya. King Sui tercengang. Dia tidak menyangka kemampuan cincin suci giok suci meningkat sebanyak ini. Dengan cincin itu, dia bisa dengan mudah melakukan shuttle dan teleportasi kemana saja dalam jarak 200 li. Dan batas penggunaan adalah 100 kali sehari. Ketangguhannya terutama terletak pada kemampuannya untuk memungkinkan pemiliknya bergerak sesuai keinginannya. Ini adalah item yang penting untuk bertahan hidup. Mengingat bahwa itu akan mendapatkan kemampuan khusus setelah mengikat dengan pemiliknya, King Sui dengan tidak sabar menggigit jarinya dan membiarkan darahnya menetes ke atas ring. King Sui tercengang ketika darah benar-benar meresap ke dalam cincin suci giok suci. Untungnya, cincin itu hanya membutuhkan beberapa tetes darah dengan tetesan tambahan yang mengalir begitu saja. Setelah menyerap darah King Sui,
Secret Jade Divine Stone Ring memancarkan cahaya menyilaukan yang sama seperti saat ditempa. Setelah cahaya memudar, cincin suci giok suci yang sederhana dan tanpa hiasan memiliki setetes merah tambahan, yang tampak seperti bunga prem namun tampak seperti titik biasa. Hal ini menyebabkan cincin sederhana memiliki warna yang cerah dan terlihat cantik. King Sui bisa merasakan perasaan halus yang tak terlukiskan ketika dia memegang cincin di tangannya. Itu adalah perasaan yang mirip ketika dia menggunakan pedang biduknya. Dia melepaskan teknik penglihatan surgawinya sekali lagi. Cincin batu suci giok surgawi, benda mistis legendaris, objek spiritual surga dan bumi. Memungkinkan pengguna untuk berteleportasi sesuai keinginan dalam radius 200 li, dapat digunakan 100 kali sehari. Cara pemakaian, saat dipakai, bisa bergerak sesuai keinginan hati. Status, milik. Efek pasif, menggandakan kecepatan dan kemampuan penyembuhan pengguna. King Sui menatap cincin itu untuk waktu yang lama, merasa puas saat dia memakainya. Pada saat itu, dia merasa dirinya menjadi lebih kuat. Menutup matanya, sosoknya berputar-putar di sekitar alam Valet Jade Immortal seperti hantu, tiba-tiba muncul di satu tempat dan kemudian di tempat lain, pergi kemanapun dia ingin pergi. Tentu saja, alam Valet Jade Immortal hanya setinggi 100 meter. Jika dia berada di luar, dia akan dapat menggunakan kecepatan ini untuk memajukan 20.000 li. Dalam kehidupan sebelumnya, 20.000 li akan mampu melewati sebuah negara besar. Di dunia 9 benua, itu tidak berarti banyak. Namun, itu cukup untuk melarikan diri serta mengejar musuh dalam radius kecil. Ini adalah artefak surgawi yang cukup bagus. Di waktu berikutnya, King Sui tidak berkultivasi. Butuh kira-kira 7 hari untuk mencium satu cincin dan 1 hari istirahat sesudahnya. Sama seperti ini, dia terus-menerus menempa 10 cincin, yang cukup untuk semua orang yang telah melakukan perjalanan kali ini. Mengamati batu suci giok suci yang tersisa, King Sui tahu bahwa tidak cukup baginya untuk membuat cincin untuk setiap anggota klan King. Selain itu, tidak bermanfaat bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk memiliki barang seperti itu karena akan menimbulkan masalah jika orang lain bersaing untuk mendapatkannya. King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal setelah tengah malam. Dia merasa sangat santai dan mulai bergerak melalui formasi jebakan manifestasi. Saat ini, dia tidak berpikir untuk menerobos formasi dan malah berpikir untuk tinggal di sini untuk jangka waktu yang lebih lama. Sama seperti itu, langit sudah cerah. King Sui telah menghabiskan 2 jam terakhir pada dasarnya terus-menerus di dalam formasi, dengan santai berkeliaran di sekitar aula. Sementara orang luar akan terpesona oleh patung-patung menakutkan di dalam formasi, King Sui benar-benar merasa bahwa mereka sangat lambat. Saat ini, dia bahkan bisa berkeliling formasi dengan mata tertutup. Ketika langit benar-benar cerah dan sinar matahari menyinari kuil, King Sui membuka matanya dan melihat melewati formasi, menuju altar batu di depan patung. Dari sudutnya, dia tidak dapat melihat apa yang ada di altar karena dia hanya bisa melihat sudut altar saat dia masih berada di dalam formasi. Meskipun areanya tidak terlalu kecil, dia tetap tidak bisa melihat apa-apa. Jika dia ingin melihat lebih dekat, dia harus melewati formasi. Saat ini, karena mudah baginya untuk melewati formasi, dia langsung melewati formasi. Dengan pandangan pertama, dia melihat benda yang ada di altar batu. AST 1079 serangan perisai tingkat 4, objek suci surga dan bumi, gunung 9 benua tingkat roh suci, cukup untuk melintasi 5 benua. Di sebelah kiri ada batu abu-abu seukuran kaki. Bentuk dan penampilannya sangat mirip dengan pegunungan yang dilihat King Sui di luar, hanya saja lebih kecil. Meskipun hanya berukuran 1 kaki, itu memancarkan aura menindas yang sebesar gunung yang tinggi. Rasanya luar biasa tebal dan berat. Yang paling penting, King Sui bisa merasakan gelombang aura mendominasi yang tak tertembus darinya. Meskipun King Sui hanya melihatnya sekilas, dia tahu bahwa item ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Tangannya perlahan terulur ke arah gunung kecil, yang terlihat sangat biasa ini. Itu memiliki permukaan yang sangat keras dan juga berlimpah dengan ki spiritual. Namun, sebelum ruang 1 napas berlalu, tangannya yang ada di atasnya ditolak. King Sui terkejut bahwa benda ini memiliki kekuatan ajaib. Tidak mau menyerah, dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya sekali lagi. Namun, tangannya sekali lagi ditolak. Dia mencoba beberapa kali lagi dan dia mendapatkan hasil yang sama setiap kali. Ini adalah energi yang sama dengan yang dimiliki Shield Attack. King Sui merenung sejenak sebelum mengedarkan energi serangan perisainya. Namun, dia sedikit menahan diri. Lagi pula, tujuannya bukan untuk mengusir gunung kecil ini. Selain itu, serangan perisainya bergantung pada kecepatannya. Meskipun serangan perisainya saat ini kelas 3,
peluang untuk kerusakan ganda masih sangat tipis. King Sui hanya mencoba melawan jenis energi yang mirip dengan serangan perisai. Kalau tidak, dia merasa tidak akan bisa mengambil gunung kecil ini sama sekali. Dia mengulurkan tangannya sekali lagi dengan sedikit antisipasi dan meletakkannya di gunung kecil itu. Gelombang energi Shield Attack yang intens disalurkan ke tubuh King Sui melalui meridian di tangannya. Energi tampaknya beresonansi satu sama lain. King Sui terkejut. Tidak hanya itu tidak menolak tangannya tetapi energi murni itu tampaknya menyatu dengan energi King Sui. Ini kemudian memperkuat energi serangan perisai King Sui karena dengan cepat menyelesaikan satu siklus penuh di tubuhnya. Celepuk. Suara yang mirip dengan batu yang dijatuhkan ke air terdengar. Mata King Sui melebar. Tepat ketika King Sui menggenggam dalam kegelapan, serangan perisai yang sangat sulit untuk ditembus benar-benar menerobos. Serangan perisai tingkat 4. Gelombang energi itu secara invasif menyembur ke dalam tubuhnya. Kekuatan ledakannya begitu kuat sehingga rasanya cukup untuk meruntuhkan gunung besar ke tanah. King Sui merasa sangat menyenangkan sekarang. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi ledakan. Terobosan Shield Attack cukup mengejutkan bagi King Sui. Dia benar-benar menuai banyak manfaat dari datang jauh-jauh ke reruntuhan kuno. Tidak heran begitu banyak orang ingin masuk. Setiap orang akan mengalami pertemuan dan peluang mereka sendiri di sini. Merasa puas, King Sui melihat serangan perisai tingkat 4-nya. Kemampuannya agak lebih kuat dari sebelumnya. Jumlah kekuatan juga telah meningkat sebesar 10%. Selain itu, kemungkinan itu terjadi sekarang harus jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, dia punya firasat bahwa kekuatan serangan perisai ini terhubung dengan gunung kecil ini. Sangat berat. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ini ketika dia mengerahkan beberapa kekuatan dan mencoba mengangkat gunung kecil itu. Itu terlalu berat. Beratnya tampaknya telah melebihi harapan King Sui. Dia benar-benar ingin tahu tentang terbuat dari apa gunung kecil ini. Dengan teknik penglihatan surgawinya, King Sui langsung tercengang saat melihat nama itu. Objek suci langit dan bumi, Gunung 9 Benua. Objek suci surga dan bumi lainnya, rahang King Sui jatuh. Kejutannya tak terlukiskan. Objek suci surga dan bumi, Gunung 9 Benua, tipe harta karun. Kondensasi batu murni antara surga dan bumi yang terbentuk setelah menyerap esensi kekuatan matahari dan bulan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun kelas roh suci. Saring dengan darah segar sendiri sebelum digunakan. Hanya garis sederhana dari Sacred Spirit Grade sudah cukup untuk membingungkan King Sui. Ada banyak jenis dan tingkatan di antara benda suci. Contohnya, Holy Bracelet hanya bisa dianggap sebagai Sacred Object dengan grade terendah. Sacred Object Arhat Rosary Badge jelas satu tingkat lebih tinggi dari Holy Bracelet, sementara Sacred Object dari Spirit Grade ini adalah level lain yang lebih tinggi dari Arhat Rosary Badge. Dia belum pernah mendengar apapun tentang objek suci dengan kelas roh suci di 5 benua. Bahkan jika rumor, sepertinya hanya satu atau dua sekte tertinggi yang memilikinya. Namun, tidak ada yang benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelumnya. Pada akhirnya, orang mempertanyakan validitas rumor ini. Akhirnya, tidak ada yang pernah menyebut mereka lagi. Berjalan sampai di sini, King Sui sepertinya tidak lagi merasakan tekanan surga dan bumi. Tekanan langit dan bumi tidak lagi efektif pada orang-orang yang bisa mencapai titik ini. Mungkin karena alasan yang tepat ini, tidak ada tekanan di sekitar altar batu ini. King Sui segera menyembunyikan benda lain yang menyerupai buku ke alam Valet Jade Immortal bahkan tanpa memeriksa judulnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memperbaiki Gunung 9 Benua ini. Menggunakan darah segarnya sendiri untuk dimurnikan berarti bahwa harta ini membutuhkan pengorbanan darah. Itu adalah cara yang sangat normal untuk menggunakan harta kelas ini. King Sui mengeluarkan gunting esensi emas yang biasanya digunakan untuk memotong kulit binatang. Dia meletakkan tangannya di puncak Gunung 9 Benua dan memotong arteri besar di pergelangan tangannya dengan gunting. Darah segar yang mendidih menyembur keluar dan menetes ke Gunung 9 Benua. Darah segarnya bercampur dengan jejak warna emas samar. Meskipun tidak benar-benar terlihat dan dapat dengan mudah diabaikan, jejak emas ini benar-benar ada. Saat darah segar yang mendidih bersentuhan dengan Gunung 9 Benua, itu menghilang tanpa jejak. Itu sangat aneh, bahkan untuk King Sui. Dia merasa sedikit cemas di hatinya. Dia takut ini jebakan. Namun, King Sui mampu meyakinkan dirinya sendiri sebaliknya segera. Itu karena dia telah membaca semua ini melalui teknik penglihatan surgawinya. Itu tidak mungkin salah. Wajah King Sui sudah sedikit pucat. Namun, Gunung 9 Benua seperti vampir yang tak pernah puas selamanya. Itu dengan rakus memakan darahnya dan sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
King Sui mengatupkan rahangnya dan bertahan. Dia bahkan merasa ini sudah keterlaluan. Pengorbanan darah semacam ini agak berbahaya, meskipun biasanya tidak mengancam nyawa. Sederhananya, ini adalah metode pengenalan pemilik tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan mengenali master melalui darah. King Sui tidak ingin menyia-nyiakan semua upaya yang telah dia lakukan. Dia meningkatkan kondisi tubuhnya ke puncaknya. Bahkan gambar yin yang di lautan kesadarannya berputar dengan cepat. Setidaknya dengan cara ini, dia bisa mengisi kembali darah yang telah hilang, meski hanya sedikit. Otaknya mendadak tumpul. King Sui terkejut. Dia kehilangan terlalu banyak darah. Bahkan seorang kultivator yang kuat tidak dapat menerima ini karena King Sui sudah kehilangan 2/3 dari darah segarnya di tubuhnya sekarang. Datang ke dunia 9 benua, tidak perlu terkejut dengan situasi seperti ini. Tepat ketika King Sui berpikir apakah dia harus berhenti melakukan ini, Gunung 9 benua di altar batu tiba-tiba berhenti menyerap darahnya. Itu bersinar dalam warna hitam, putih, merah, kuning dan beberapa warna lainnya. Gunung 9 benua yang tampak sederhana tampak lebih indah sekarang. King Sui menggunakan pikirannya untuk mengendalikan tubuhnya sehingga lukanya dari sebelumnya tidak menutup. Tetapi sekarang setelah darahnya tidak lagi dibutuhkan, lukanya sembuh dengan sangat cepat. Bahkan sebelum dia bisa melihat Gunung 9 benua yang telah berubah menjadi lebih indah, segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Pada saat itu, rasanya seperti pikiran King Sui benar-benar berhenti sejenak. Hanya dalam waktu singkat, King Sui buru-buru membuka matanya untuk memindai sekelilingnya. 4 benua tidak terbatas. Puncak gunung dari sebelumnya telah hilang. Langit juga telah menghilang. Namun dia masih yakin bahwa ini adalah tempat dia sebelumnya. Hah? Di mana Gunung 9 benua? Candi. Tepat ketika pikirannya melintas, King Sui merasakan aura ekstra berat yang mirip dengan gunung tinggi di tubuhnya, atau lebih seperti sensasi. Penglihatan batin. King Sui buru-buru menggunakan inner sight. Saat dia melihatnya, dia tercengang. Pada awalnya, dia mengira itu adalah Gunung 9 benua di altar batu yang telah menghilang. Namun, dia sebenarnya berada di dalam dantiannya sendiri. Selain itu, dia tepat di bawah dan emas. Selanjutnya, beberapa pemikiran yang terkait dengan Gunung 9 benua muncul di benak King Sui. Objek suci surga dan bumi, Gunung 9 benua, tipe harta karun. Kondensasi batu murni antara surga dan bumi yang terbentuk setelah menyerap esensi kekuatan matahari dan bulan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun kelas roh suci. Berhasil disempurnakan. Meningkatkan kekuatan fisik sebesar 10.000 bintang dan energi roh sebesar 10.000 bintang. Ketika King Sui memikirkan sensasi yang dia rasakan di setiap gerakan yang dia lakukan saat ini, itu mungkin karena peningkatan luar biasa dalam kekuatannya atau kesulitannya untuk beradaptasi. Memikirkan bahwa objek suci surga dan bumi tingkat roh suci benar-benar dapat meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak itu tanpa meledakkan tubuhnya. Bagi King Sui saat ini, harta yang sebenarnya adalah peningkatan kekuatan fisik. Manifestasi armor binatang iblisnya dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak itu, hingga beberapa puluh ribu bintang. Namun, ini semua didasarkan pada kekuatan fisiknya. Jadi selama ini, dia terpengaruh oleh kekuatan fisiknya. Ini tidak hanya berlaku untuknya, tetapi sebenarnya juga untuk semua pembudidaya di dunia 9 benua. Perlu diketahui bahwa kekuatan fisik King Sui bahkan tidak mencapai 700 bintang sebelumnya, namun sekarang telah mencapai 10.000 bintang. Bahkan energi rohnya hanya 10.000 bintang, setelah memasukkan Heart of Rock pada tahap sukses besar tetapi tidak termasuk Arhat Rosary Bats, Big Dipper Sword, Demonic Beast Armor Manifestation, dan Buddha's True Eyes. Energi roh dasarnya adalah sekitar 1000 bintang dan hanya mencapai 10.000 bintang di bawah pengaruh teknik kultivasi dan Heart of Rock. Memiliki energi roh dasarnya meningkat 10.000 bintang seperti mencapai surga dalam satu lompatan. Hanya Heart of Rock yang bisa meningkatkan energi rohnya sebanyak 5 kali lipat. Dengan teknik lain seperti Superior Focus Concentration, dia bisa meningkatkannya sekitar 2 kali lipat. Selain Heart of Rock, ini berarti energi rohnya dapat ditingkatkan 7 kali lipat. Saat ini, energi roh dasar King Sui telah mencapai sekitar 11.500 bintang. Ini berarti bahwa bahkan tanpa bantuan kekuatan eksternal termasuk Demonic Beast Armor Manifestation dan Arhat Rosary Bats, energi rohnya sudah 10.000 bintang. King Sui tertegun untuk waktu yang lama karena dia benar-benar terkejut dengan kekuatannya saat ini. Tubuhnya dan hanya pedang biduk saja yang mampu melepaskan kekuatan lebih dari 20.000 bintang, hampir 30.000 bintang. Ini berarti bahwa jika kerusakannya digandakan secara kebetulan, itu akan mencapai lebih dari 50.000 bintang.
Kekuatan ofensif energi rohnya bahkan lebih mengejutkan. Itu mencapai hingga 240.000 bintang. Ini adalah asumsi King Sui. Untuk membuktikan asumsinya sendiri, dia dengan cepat mencobanya. Selain serangan perisainya yang telah menembus ke tingkat 4, dia bisa melepaskan 29.000 bintang kekuatan. Ketika peluang 20% kerusakan ganda terjadi, dia akan mampu melepaskan hampir 60.000 bintang kekuatan. Mengacungkan pedang biduknya, King Sui merasa ingin merobek langit dan bumi. Kekuatan yang kuat ini membuat setiap tulang di tubuhnya terasa sangat menyenangkan. Energi ledakan dan aura Qi yang bisa memangkas segalanya. Dia bahkan merasa bahwa dewa ada di pihaknya. Dia menyuruhnya pergi ke Bukit Raja Singa dan 4 benua lainnya. Manifestasi armor binatang iblis. Manifestasi armor binatang iblis tidak hanya meningkatkan energi roh, tetapi juga kekuatan. Oleh karena itu, ini memungkinkan kekuatan King Sui untuk mencapai lebih dari 170.000 bintang yang menakutkan. Jika dia berada di 5 benua, dia hanya bisa menunjukkan kurang dari 20.000 bintang di bawah hukum pengaruh langit dan bumi. Lalu ada energi rohnya juga. King Sui tidak sabar untuk menggunakan naga api primordial. Dia menggunakan manifestasi armor binatang iblis, mata sejati Buddha dan semua itu. Kedua naga api langsung menjadi setebal pinggang orang dewasa dan panjangnya mencapai 100 meter sambil memancarkan aura yang bahkan mengutuk langit dan bumi. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh bagi King Sui karena kekuatan jenis ini hanya memiliki kekuatan 120.000 bintang. Manifestasi armor binatang iblis dapat meningkatkan energi rohnya 2 kali lipat dan ada juga mata sejati Buddha. Jadi mengapa hanya 120.000 bintang? King Sui menyingkirkan pedang biduknya. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan naga api primordial. Hasilnya masih persis sama seperti sebelumnya. Pedang biduk tidak lagi mempengaruhi kekuatan ofensif energi rohnya. King Sui menggelengkan kepalanya. Mungkin batu 5 warna telah kehilangan pengaruhnya, atau kurang bermutu. Atau bisa juga karena kemampuan Big Dipper Sword sudah tidak mencukupi lagi. Dengan ini, kekuatan serangan fisiknya sekali lagi melebihi energi roh di reruntuhan kuno. Tetapi jika dia keluar dari sini, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah melintasi 5 benua dengan Arhat Rosary Bats dan tanpa batasan hukum langit dan bumi. AST 1080 mengalami perubahan lengkap, segel gelombang awan pasang. Meskipun pedang biduk tidak meningkatkan energi rohnya seperti sebelumnya, King Sui merasa bahwa kekuatannya telah meningkat secara kualitatif dan itu sudah cukup. Terkadang, terlalu banyak bukanlah hal yang baik dan dia merasa bahwa statusnya saat ini baik. Hilangnya efek pedang biduk bisa disebabkan oleh penyesuaian kembali tubuhnya atau bahwa tubuhnya tidak dapat menerimanya. Bisa jadi di masa depan, jika kekuatannya tenang, efek dari pedang biduk akan muncul kembali. Sambil menggelengkan kepalanya, King Sui memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir. Meskipun demikian, dia terus memasuki kesadarannya untuk memeriksa surat wasiat itu. Gunung 9 benua dikendalikan melalui kehendak. Itu bisa besar atau kecil dan bisa digunakan untuk menghentikan serangan lawan, termasuk serangan energi roh. Itu juga bisa digunakan untuk menyerang dan Gunung 9 benua yang lebih berat dari 10.000 Jun, 1, memiliki kekuatan serangan perisai. Itu bisa menghancurkan dan mendorong lawan. Saat ini, itu bisa menyerang dengan 2 kali kekuatannya dan 2 kali kecepatannya. Serangannya akan memiliki kekuatan serangan perisai. Itu diaktifkan oleh energi roh dan niat, selain itu akan menghabiskan energi roh seseorang. Bisa naik level, bisa menyerang dan bertahan. Ki spiritual Gunung 9 benua benar-benar membiarkan tubuh King Sui mengalami perubahan total. Momen kegelapan dan kekaburan dari sebelumnya telah memungkinkan 9 benua gunung untuk memasuki tubuhnya dan memungkinkan dia untuk pergi melalui transformasi lengkap. Ketika King Sui melihat matahari terbenam di barat, dia tercengang. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa itu pagi lebih awal tetapi sekarang sudah malam. Ini berarti bahwa satu momen yang dia rasakan sebelumnya sebenarnya sekitar setengah hari. Terletak di dantian atasnya, Crimson Pelet tembus pandang di istana Niwannya seukuran kelereng. Energi roh yang dikandungnya bahkan membuat King Sui merasa itu tidak bisa dipercaya. Kolam esensi darah istana pusat, darah seluruh tubuhnya, tulang, otot, dan semacamnya semuanya telah mengalami transformasi. Itu seperti sel-selnya telah berkumpul dan merestrukturisasi diri mereka sendiri. Kekuatan yang terkandung di Gunung 9 benua terlalu besar dan kuat, menyebabkan transformasi King Sui menjadi jauh lebih kuat daripada jika dia mengalami pencerahan. Gunung 9 benua bisa dinaikkan levelnya. Ini adalah kekuatan harta karun spiritual surga dan bumi kelas suci. Ketika King Sui menggunakan pedang biduk, dia bisa mencapai kekuatan hampir 900.000 bintang. Lagi pula,
Peluang 20% dari kekuatan serangannya menjadi 2 kali lipat tidak dapat dianggap sebagai kekuatan sejatinya. Berat 9 benua gunung setara dengan 2 kali kekuatannya dan juga bisa mencapai 2 kali kecepatannya. Kecepatan setara dengan kekuatan dan selama itu cukup cepat, bahkan daun yang jatuh bisa menimbulkan kerusakan. King Su merasa kecepatannya cukup bagus, dan yang terpenting, Gunung 9 Benua masih bisa naik level. Dengan menggandakan kekuatan dan kecepatannya, kehebatannya masih cukup menakutkan. Kekuatan 1,7 juta bintang dan 2 kali kecepatannya, ini cukup bagus, ini sudah cukup. Bahkan ketika berada di reruntuhan kuno, dia bisa menghancurkan orang-orang lainnya. Masih akan ada pembatasan karena peraturan dunia ketika berada di 5 benua tetapi telapak Buddha emas agung King Sui dan teknik rahasia lainnya sudah cukup baginya untuk menjadi tangguh. Objek spiritual surga dan bumi kelas suci cukup kuat dan bisa naik level. Namun, dia tidak tahu apakah kekuatannya masih akan meningkat setelah naik level. Hal lain adalah bahwa saat berada di Dantian, Gunung 9 Benua akan dipelihara oleh ki teknik penguatan kuno sepanjang waktu. Hati mengikuti niat, bangkit. King Sui tidak merasa banyak dan sebuah gunung kecil setinggi sekitar 100 meter muncul di hadapannya. Itu adalah gambar Gunung 9 Benua yang memancarkan kekuatan agung. Menghancurkan. Dengan gerakan kehendaknya, Gunung 9 Benua yang seperti gunung kecil jatuh dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Dengan suara yang sangat besar, terciptalah sebuah kawah yang begitu dalam sehingga sulit untuk melihat dasarnya. Lingkungannya runtuh, mengubur bahkan Gunung 9 Benua di bawahnya. Bangkit. Ledakan. Batu dan debu beterbangan dan Gunung 9 Benua naik dari tanah, menghasilkan kawah yang lebih besar. Suara besar terdengar dan bahkan tanah di sekitarnya bergetar. Pergi. King Sui mengayunkan tangannya. Ini adalah kebiasaannya tetapi dia juga bisa menggunakan gerakan menamparkan. Jika dia menggunakan gerakan menamparkan, itu bisa meningkatkan kekuatan Gunung 9 Benua. 9 benua gunung membawa arus udara yang seperti tornado. Kemanapun ia lewat, bebatuan di tanah akan terbalik. Kemudian berhenti setelah kurang dari 300 meter. Ada batasan jarak untuk mengontrol dan 200 hingga 300 meter masih dapat diterima untuk King Sui. Gunung 9 Benua ditempa oleh darah segar dan juga dipelihara di dantiannya. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk meredamnya secara khusus. Merasa puas, King Sui kembali. Dia masih berencana untuk menahan orang-orang lainnya dari Lion King's Ridge di sini dan dia tidak punya cukup waktu untuk maju lebih jauh. Kalau tidak, mengingat dia telah mendapatkan kekuatan tambahan, dia memiliki kemampuan untuk terus maju. 9 benua langkah. Hari mulai gelap. Setelah menjadi lebih kuat, King Sui memutuskan untuk menangkap beberapa binatang iblis untuk dirinya sendiri. Lagi pula, dia masih memiliki 4 botol pil binatang suci tingkat rendah di tangannya. Peningkatan kekuatannya juga membuat indera spiritualnya lebih tajam dan dia bisa merasakan jarak yang lebih jauh. King Sui memanggil Thunderous Beast dan mulai bergerak di sekitarnya, mencari kehadiran yang kuat. Setelah 2 jam, King Sui berhasil menemukan satu harimau jiao binatang. King Sui merasa bahwa binatang iblis ini memiliki level yang hampir sama dengan sapi setan Bloodhound Silverhead. King Sui tidak ingin mencari yang lebih kuat karena ada batasan untuk pil binatang suci tingkat rendah. Meskipun mungkin baik-baik saja untuk Wenren Wusuang, King Sui merasa bahwa akan sedikit lebih sulit bagi ibunya untuk mengelola binatang yang lebih kuat dengan tingkat kultivasinya. Bahkan jika dia bisa berhasil, itu hanya sedikit. Monster dengan kepala jiao dan tubuh macan berwarna putih salju dan merupakan binatang iblis dengan atribut es. Itu juga berasal dari garis keturunan binatang purba. Saat ini, mudah bagi King Sui untuk menghadapinya karena kekuatannya, dan dia dengan mudah menyegelnya ke dalam token binatang iblisnya. Kekuatan 100.000 bintang. Binatang iblis seperti ini seharusnya bisa melepaskan kekuatan melebihi 30.000 bintang di luar reruntuhan. Binatang iblis dari garis keturunan mereka memiliki kemampuan unik mereka sendiri, seperti bagaimana binatang kristal berkepala 7 Ye Jiange mungkin bisa melepaskan kekuatan tidak lebih rendah dari 150.000 bintang di luar reruntuhan. Namun, ketika di reruntuhan kuno, itu hanya bisa melepaskan kekuatan lebih dari 60.000 bintang. King Sui memiliki Arhat Rosary Bats dan area dominance. Namun, banyak binatang iblis memiliki bakat unik mereka sendiri untuk melawan aturan dunia dan membiarkan suku mereka sendiri bertahan lebih baik di dunia ini. Ketika sudah waktunya, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia harus mulai mempersiapkan berbagai hal. Dia telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia akan membuat orang-orang dari Lion King's Ridge tetap tinggal. Sebelumnya, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang, setidaknya tidak di reruntuhan kuno. Namun, saat ini,
dia merasa itu bukan masalah. Begitu dia memasuki alam Valet Jade Immortal, dia melihat buku itu dan tercengang. Dia sudah melupakannya ketika dia melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. Saat ini, sepertinya jika dia tidak menyimpannya di alam, dia mungkin tidak bisa melihatnya lagi. Sesuatu yang dapat ditempatkan bersama dengan Gunung Sembilan Benua seharusnya bukanlah sesuatu yang seburuk itu. Mengambilnya, beberapa kata yang tertulis di sampul memasuki pandangan King Sui. Segel gelombang awan pasang surut. King Sui membuka buku itu dengan ragu. Ini adalah teknik pertempuran dan tidak ada banyak halaman. Itu terbuat dari kulit binatang buas dan sangat indah. Dia memeriksanya dengan sangat cepat. Setelah membacanya, dia menutup matanya dan memasuki keadaan berpikir yang dalam. King Sui telah mengambil 9 gelombang telapak Buddha emas besar yang berfokus pada esensi gelombang. Segel gelombang awan tidal ini mirip dengan telapak Buddha emas 9 gelombang besar, yang berfokus pada kekuatan gelombang. Adapun perbedaan mereka, dia telah memutuskan untuk mengembangkan keterampilan dan memeriksanya sendiri. Dia juga bisa meninggalkan ini untuk King Clan dan membiarkan mereka memperlakukan ini sebagai teknik pertempuran utama untuk klan. Karena dia masih punya banyak waktu, King Sui memutuskan untuk mencoba dan mengolahnya. Pada awalnya, dia hanya memutuskan untuk mengambilnya dengan santai karena dia merasa itu hampir sama dengan 9 gelombang telapak Buddha emas besar dan dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk ini. Dia mungkin juga fokus pada telapak Buddha emas besar miliknya. Namun, setelah berpikir bahwa dia memiliki waktu yang cukup dan tentang bagaimana segel gelombang awan tidal ini bersama dengan Gunung Sembilan Benua, dia berpikir bahwa itu seharusnya tidak buruk. Mendapatkan terlalu banyak skill bukanlah hal yang buruk, dan karena itu dia memutuskan untuk mengambilnya. Bahkan mungkin berguna untuk penanamannya di Great Golden Buddha Palm. Kultivasi ini membuat King Sui menemukan bahwa tidak peduli seberapa mirip teknik pertempuran, mereka akan memiliki sifat unik mereka sendiri. Disebutkan bahwa cara terbaik untuk mengambil Tidal Cloud Wave Cell ini adalah dengan melihat pasang surut dan awan seperti gelombang di langit. Seal Arts seperti ombak, seperti awan seperti ombak. King Sui tidak benar-benar mengerti itu. Lagi pula, dia baru saja mulai mengambilnya. Hanya saja dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Pada level King Sui, semakin sulit teknik pertempuran untuk diambil, semakin luar biasa itu. Tekad dan tekad King Sui tidak bisa diragukan lagi. Setelah satu putaran kultivasi, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Ini membuatnya merasa bahwa dia benar-benar perlu mengamati pasang surut dan awan yang seperti ombak. Tidak ingin beristirahat, King Sui bergegas kembali di paruh kedua malam. Binatang iblis yang tidak tahu apa-apa menghalangi jalannya dan semuanya dibunuh olehnya. Mengendarai Thunderous Beast-nya, dia tak terkalahkan, menyebabkan kekacauan dimanapun dia pergi. Perasaan ini sangat menggembirakan dan sudah sangat lama sejak dia melakukan hal-hal tanpa hambatan. 3 hari kemudian, King Sui menggunakan 9 langkah benua setiap hari dan setelah menggunakan 9 langkah benua 4 kali, dia akan melihat-lihat binatang guntur miliknya. Dia juga akan menghabiskan beberapa waktu bepergian. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menyegel 2 binatang iblis. Kirin kayu mistik dan bangau roh kuali emas. Kemampuan mereka hampir sama dengan yang dari sebelumnya. Derek roh kuali emas tidak hanya kuat tetapi kemampuan terbangnya juga sangat kuat. Itu bisa dianggap sebagai kombinasi dari binatang buas dan binatang perang. Teriakan tajam terdengar dan King Sui mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan. Dia awalnya ingin pergi tetapi setelah mendengar tangisan ketakutan, dia memutuskan untuk pergi dan memeriksanya. Jika itu adalah seseorang yang dia kenal, dia bisa membantu mereka. Oleh karena itu, dia menyerang dengan Thunderous Beast. King Sui memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Ini adalah medan berbatu dan dari jauh, King Sui bisa melihat gerombolan binatang iblis baik di langit maupun di darat. Herring serigala darah. Setelah melihat adegan ini, King Sui mengerutkan kening. Dia telah bepergian selama beberapa hari terakhir tetapi bahaya di tempat ini adalah tingkat yang sama sekali berbeda dari tempat-tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Menghadapi sekelompok besar Vultures serigala darah di sini benar-benar mematikan bagi banyak orang. Jika dia bertemu mereka ketika dia pertama kali datang, dia juga akan dipaksa untuk lari juga. Ada tidak kurang dari 100.000 tubuh burung herring merah darah besar dan kepala serigala berwarna hitam. Mereka telah menutupi seluruh langit. Raungan serigala terdengar keras dan King Sui dapat melihat bahwa di antara Vultures serigala darah, ada sekitar lebih dari 20 orang, kebanyakan dari mereka adalah orang tua. Hanya ada 2-3 pemuda. Ketika King Sui melihat salah satu dari mereka, dia tertawa. Pria berbaju ungu itu adalah orang yang menantangnya di luar reruntuhan kuno.
Orang-orang dari Gunung Naga Valet. King Sui melihat bahwa mereka telah membentuk formasi dan mencoba untuk menangkis sejumlah besar herring serigala darah. Formasi mereka juga sangat goyah, dengan darah segar di mana-mana di luar formasi. Tampaknya ada cukup banyak korban tetapi mengingat tidak ada mayat, mereka pasti telah dilahap sepenuhnya oleh Blood Wolf Vultures sampai-sampai tidak ada tulang atau ampas yang tertinggal. Penampilan King Sui saat mengendarai Thunderous Beast membuat mereka sangat senang. Tuan muda, lihat, seseorang ada di sini. Ayo minta bantuannya. Seorang lelaki tua berkata dengan gelisah ke arah pria berbaju ungu. Lihatlah binatang iblis yang dia tunggangi. Itu harus sangat kuat. Fakta bahwa dia berani menuju ke sini pasti berarti dia tidak takut pada Vulture serigala darah ini. Tuan muda, mari kita coba. Orang tua lain berkata dengan cepat. Di ambang kematian, tidak ada lagi yang menjadi perhatian. Semua orang melihat ke arah binatang petir yang mendekat. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah seorang pemuda, mereka semua tercengang. Namun, wajah pria berbaju ungu itu langsung memucat. Hal yang sama berlaku untuk beberapa pria tua lainnya. Ini karena ketika pria berbaju ungu telah mengeluarkan tantangan, mereka juga ada di sana dan dengan demikian bisa mengenali King Sui. 1. Sebuah unit pengukuran kuno untuk berat badan. Tanggal 1 Juni sama dengan 30 Jin. AST 1081 tidak ada ruang untuk gerasi, bersatu kembali dengan Tantai Suan. Saat King Sui semakin dekat, sekelompok Vulture serigala darah menyerbu ke arahnya. King Sui di sisi lain, dengan tenang mengeluarkan pedang biduknya dan dengan santai menyapunya. Dia langsung membunuh satu dalam satu sapuan, terkadang dia akan membunuh beberapa. Ada cukup banyak herring serigala darah yang melompat ke arah King Sui. Tetapi karena ukuran tubuh mereka cukup besar, hanya sekitar 10 yang berhasil melakukan kontak langsung dengan King Sui. King Sui saat ini memiliki kekuatan senilai hampir 600.000 bintang bahkan tanpa manifestasi armor binatang iblisnya, jika dia memicu peluang 20% untuk menggandakan kerusakan serangannya, maka dia akan meningkatkan kekuatan serangannya menjadi hampir 1.200.000 bintang. Kekuatan. Kelompok herring serigala darah di depan tidak dapat menimbulkan kerusakan pada King Sui. Setelah lebih dari 100 dari mereka dikalahkan oleh King Sui, Vulture serigala darah mundur. Namun, bukannya mundur sepenuhnya, mereka masih mengepung pria berjubah ungu dan teman-temannya. Oh, herring serigala darah adalah binatang iblis yang benar-benar rakus dan haus darah. King Sui tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia hanya tinggal di belakang dan menyaksikan pria berjubah ungu yang berjuang dan teman-temannya. Oh, di antara herring serigala darah, ada satu yang sedikit lebih besar dari rata-rata. Berbeda dengan Vulture serigala darah lainnya yang memiliki kepala hitam, seluruh tubuhnya berwarna merah darah. King Sui langsung tahu bahwa itu adalah raja dari kelompok herring serigala darah. Jika mereka bermaksud untuk mengalahkan kelompok herring serigala darah, mereka harus mengejar raja herring serigala darah. Tapi King Sui tidak benar-benar ingin melakukan itu. Dia tidak pernah tertarik dengan kelangsungan hidup kelompok itu. Sejak awal, King Sui tidak pernah berpikir untuk melawannya. Gunung Naga Valet hanyalah sebuah keberadaan yang mewakili kekuatan tersembunyi dari benua suci Lu Utara. Dia tidak benar-benar takut pada mereka, hanya saja setelah meninggalkan 5 benua, para wanita dan anggota klan King akan tetap tinggal, oleh karena itu, akan lebih baik jika mereka diam-diam menghilang di dalam reruntuhan kuno. Bahkan jika mereka curiga itu adalah perbuatan King Sui, mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa itu adalah dia. Ini adalah kesempatan yang tidak akan disia-siakan King Sui. Tanpa mengotori tangannya, dia masih bisa mencapai tujuannya. Jika bukan karena kelompok herring serigala darah, King Sui masih akan bertindak atas kemauannya sendiri memastikan mereka tidak bisa meninggalkan reruntuhan kuno. Tuan, kami dari Gunung Naga Valet. Tolong bantu kami pasti akan membalas Anda dengan mahal. Seorang lelaki tua memberitahu King Sui. Dia terdengar agak terburu-buru saat mengatakannya. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia hanya melihat lingkaran cahaya dari formasi yang akan runtuh dalam diam dan pria berjubah ungu yang suram. Saat dia melakukan itu, pria berjubah ungu itu juga melihat ke arahnya. Tuan, tolong bantu kami. Sebelumnya, itu adalah kesalahan kami untuk dibutakan oleh harga diri kami. Nyonya dari klan Beiming hanyalah selir dari tuan muda kita. Sebelumnya, kami yang telah menyinggung Anda, tolong abaikan saja. Pria tua lainnya berkata dengan cepat ketika dia melihat King Sui tetap diam. King Sui tidak terlalu terkejut. Banyak orang akan melakukan hal-hal yang biasanya tidak akan mereka lakukan pada saat nyawa mereka terancam. Siapa yang mau sujud dan bertekuk lutut kepada orang lain? Namun demikian, ada banyak orang yang melakukannya setiap hari untuk tujuan bertahan hidup.
King Sui terus tersenyum dan tetap diam sambil menatap pria berjubah ungu itu. Saat dia melihat wajah suram pria itu, dia sudah tahu bahwa pria ini sangat menghargai harga dirinya. Mencoba meyakinkannya untuk mengatakan sesuatu seperti ini akan lebih sulit daripada naik ke surga itu sendiri. Oleh karena itu, dia menatap pria itu dalam diam, yang memperjelas niatnya, dia ingin mendengarnya mengatakannya. Sebelumnya, para pria tua mencoba yang terbaik untuk mengatakannya atas namanya. Meskipun rubah licik yang telah hidup lama, mereka tidak dapat menafsirkan niat King Sui. Alasan mengapa mereka terus terburu-buru untuk mengatakan itu semua dengan harapan agar King Sui bersimpati dengan mereka. Atau, itu juga karena mereka berpikir bahwa setelah mendengar mereka mengatakannya, pria berjubah ungu itu mungkin juga berubah pikiran dan mengikutinya. Ini adalah efek psikologis. Tuan muda, tolong katakan sesuatu. Seorang pria tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berdiri tegak. Seorang lelaki tua di samping lelaki berjubah ungu yang telah diam sepanjang waktu berkata dengan lembut. Pria berjubah ungu menggertakkan giginya dan melirik King Sui dengan matanya yang suram. Dia mencengkeram kedua tinjunya erat-erat, sehingga telapak tangannya terluka oleh kuku jarinya. Sejak kecil, dia selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mengalami situasi yang memalukan. Dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap King Sui dengan kedua matanya. Bagi orang-orang dari klan aristokrat tertinggi, tidak ada yang lebih penting daripada wajah mereka. Jauh di lubuk hati pria berjubah ungu, dia lebih memilih membuang nyawanya daripada membuang harga dirinya. Kalau tidak di masa depan, dia tidak akan bisa membangun apapun di benua. Jika hari ini, dia mengakui kesalahannya, itu hanya akan meninggalkan ketakutan dalam dirinya. Ini akan membuatnya gila. Dia jelas tentang apa yang akan terjadi. King Sui dengan dingin melihat dari samping. Dia benar-benar tidak senang dengan betapa bangganya pria berjubah ungu itu. Namun demikian, jika pria berjubah ungu itu benar-benar mengatakan sesuatu, King Sui tetap tidak akan membantunya. Terkadang, memiliki terlalu banyak simpati hanya akan mengakibatkan kerugian. Tergantung pada situasinya, terkadang menjadi pilihan yang lebih bijaksana untuk tidak berdarah. Yang terbaik adalah menahan bahaya di buayan. Peng, halo formasi telah dihancurkan. Lindungi Tuan muda. Seorang lelaki tua berteriak keras. Tuan, tolong bantu kami. Aku bersumpah demi hidupku bahwa aku akan memberimu sesuatu yang berharga sebagai balasannya. King Sui melihat saat pria berjubah ungu mencoba yang terbaik untuk membunuh Hering Serigala Darah. Kedua matanya tampak seperti menghembuskan api, seolah-olah dia telah menjadi gila. Tingkat kultivasinya layak, hampir pada tingkat yang sama dengan King Sui sebelum dia memasuki reruntuhan kuno. Tapi sekarang, bisa dikatakan bahwa mereka memiliki celah kekuatan yang sangat besar. Jika mereka berada di luar, bahkan sebelum memasuki reruntuhan kuno, King Sui masih bisa dengan mudah menangani pria berjubah ungu itu dengan teknik pertempuran spiritualnya. Itu adalah dengusan pendek dan menyedihkan, kepala seorang lelaki tua hancur berantakan akibat serangan dari Blood Wolf Vulture. Namun sampai saat ini, masih ada beberapa pria tua di sekitar pria berjubah ungu yang mencoba meyakinkannya untuk meminta maaf kepada King Sui. Pria berjubah ungu di sisi lain, dia dengan gila-gilaan membantai Blood Wolf Vultures di sekitarnya dan sepertinya tidak peduli sedikit pun pada kata-kata orang-orang di sekitarnya. Kedua matanya terlihat merah darah. Mungkin dia tidak ingin mengorbankan harga dirinya, atau dia memikirkan masa depannya, dia enggan mengakui kesalahan, sedemikian rupa sehingga dia semakin membenci King Sui. Satu meninggal, namun satu lagi meninggal. Sampai akhir ketika hanya pria berjubah ungu yang tersisa, semuanya telah diputuskan. King Sui masih tidak bertindak. Sebaliknya, dia menatap pria berjubah ungu yang menjadi gila dan sama sekali tidak merasakan apa-apa. Dia tidak memiliki simpati sedikit pun untuk orang-orang seperti ini. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apapun yang mereka lakukan. Selanjutnya, King Sui sendiri sadar bahwa orang ini akan mengancamnya hidup-hidup. Semuanya menjadi sunyi. King Sui mengumpulkan sachet sutra interspatial yang berserakan di tanah. Perang adalah waktu terbaik untuk mengumpulkan jarahan. Faktanya, cara tercepat untuk menjadi kaya adalah dengan membunuh orang dan mencuri jarahan mereka. Tapi tentu saja, seorang pria tahu untuk mendapatkan uang dengan cara yang benar terlepas dari betapa mereka menyukainya, bahkan jika itu tentang membunuh orang, mereka tetap harus membunuh mereka yang ditakdirkan untuk mati. Hampir 20 hari dari batas waktu 1 bulan telah berlalu. Kadang-kadang, orang lain yang memasuki reruntuhan kuno bisa terlihat. Selama waktu ini, King Sui merasa bahwa dia telah menggunakan semua keberuntungannya. Selain menemukan beberapa ramuan obat, dia tidak dapat menemukan barang lagi.
Tiba-tiba, sosok yang dikenalnya muncul dan dengan cepat bergerak melewati King Sui. King Sui merasa itu sangat familiar, tetapi dia hanya berhasil melihatnya sebentar. Dia secara naluriah mengendarai binatang guntur dan mengikutinya. Siluet telah melewati gunung tinggi di depan. King Sui juga mengikuti dan melompat ke arah gunung. Pada saat dia tiba di gunung, dia menyadari bahwa siluet itu sedang menatapnya. Kenapa kamu mengikutiku? King Sui melihat sosok tubuh yang dikenalnya. Wanita itu mengenakan kain polos berwarna putih salju. Dia memiliki tubuh yang sangat ramping dan indah. Aura yang dia pancarkan terasa agak murni dan suci. Pupil matanya terlihat begitu murni dan suci sehingga bisa membuat orang gila. Itu terlihat sangat anggun, bebas dari vulgar dan disertai dengan semacam kemurahan hati yang mendalam untuk itu. Syal putih menutupi hampir seluruh wajahnya, hanya menyisakan kedua pupil matanya, yang bahkan King Sui sendiri terpesona, terbuka. Dia adalah seorang wanita yang orang-orang sudah anggap sangat cantik bahkan sebelum mereka melihat seluruh wajahnya. Yang lebih indah darinya adalah aura yang dia pancarkan dan perasaan yang dia berikan kepada orang lain. Tantai Suan. Tidak heran saya menemukan sosok tubuh yang agak akrab, itu Nona Tantai. King Sui memanggil kembali binatang petir dan menyapanya dengan senyuman. Alasan mengapa King Sui menganggapnya agak akrab adalah karena potret kecantikan yang dia peroleh belum lama ini. Wanita yang digambar di potret itu tidak lain adalah dia. Bisa juga dikatakan bahwa pesonanya serta penampilannya di potret itu benar-benar identik dengan dirinya di kehidupan nyata. Anda, Tantai Suan memandang King Sui dengan curiga. King Sui merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dia merasa tersinggung. Menimbang bahwa Tantai Suan sepertinya tidak berpura-pura, dia sepertinya benar-benar tidak mengenali King Sui. Dia tidak punya pilihan selain berkata tanpa daya, namaku King Sui, aku pernah ke rumahmu sebelumnya. Dan saya juga pernah melihat Nona Tantai sekali. Aku ingat sekarang, kakek tampaknya memiliki kesan yang sangat baik padamu. Maaf, saya tidak berhasil mengingatnya sebelumnya. Tantai Suan menjelaskan dengan memalukan. Tidak apa-apa, itu normal, saya tidak pernah berharap Nona Tantai mengingat saya juga. Saya merasa sangat senang bisa melihat Anda di sini. King Sui sebenarnya bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Alasan mengapa dia mengatakan ini entah bagaimana ada hubungannya dengan kekuatannya. Wanita itu mampu mencapai kekuatan 400.000 bintang ketika dia berada di reruntuhan kuno. Pada saat King Sui berada di benua penglihatan selatan, dia pasti melihat King Sui sebagai benih kecil berdasarkan kekuatannya saat itu. Itulah mengapa dia merasa sangat normal bahwa dia tidak mengingatnya. King Sui merasa sangat bingung setelah merasakan kekuatan Tantai Suan. Dia merasa bahwa bahkan orang-orang dari klan Tantai mungkin tidak tahu sejauh mana kekuatannya yang sebenarnya. Saat dia memikirkan lebih dalam, semakin dia menemukan dia misterius. Sebagai perbandingan, Tantai Suan bahkan lebih terkejut daripada King Sui, hanya saja dia tidak mengungkapkannya, alasannya karena saat ini, dia tidak bisa memastikan seberapa kuat King Sui. Tuan, Anda pasti bercanda. Aku juga sangat senang bisa melihatmu lagi. Suara Tantai Suan menyerupai suara biksuni yang sedang melantunkan kitab suci Buddha di kuil. Itu memiliki pesona yang murni dan suci. Kamu pasti baru datang ke sini setelah reruntuhan kuno dibuka. King Sui berkata setelah beberapa pemikiran. Ya, aku tiba di sini pada hari kedua reruntuhan kuno dibuka. Pada saat itu, sudah ada sangat sedikit orang yang datang ke reruntuhan. Namun, ada cukup banyak dari mereka yang tinggal di luar. Anda datang ke sini dari bagian terdalam reruntuhan. Tantai Suan menganggukkan kepalanya saat dia menjelaskan. Setelah itu, dia menatap King Sui dengan curiga. Tidak terlalu jauh, saya tidak berani menggali lebih dalam karena saya khawatir saya tidak akan bisa keluar lagi. Apakah kamu datang sendiri? Ya, saya hanya bergegas ke sini setelah menerima informasi tentang itu. Tempat ini agak jauh dari Southern Viewing Continent. Orang-orang dari klan saya sudah tidak dapat tiba tepat waktu. Petik 2. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Nona Tantai, berapa lama Anda berencana untuk tinggal di sini? King Sui merasa bahwa jika dia tidak memiliki efek langkah 9 benua di sini, dia harus menaiki tunggangannya untuk bergegas kembali ke pintu keluar. Saya menemukan teratai iblis 10.000 tahun di dekatnya. Ini sangat penting bagi saya. Saya berencana untuk pergi hanya setelah saya mengambil Demonic Lotus. Tantai Suan menjelaskan setelah berpikir sejenak. Saat King Sui melihat ekspresinya, dia sudah tahu bahwa teratai iblis 10.000 tahun bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Dia pasti telah mencoba untuk mendapatkannya beberapa kali tetapi tidak berhasil. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Jika kita tidak bergegas kembali sekarang, kita tidak akan bisa keluar tepat waktu. King Sui berkata dengan nada serius.
Di dekat teratai iblis 10.000 tahun, ada Raja Jiao Air 5 elemen yang jauh lebih kuat dariku. Saya telah mencoba berkali-kali untuk mendapatkan lotus tetapi semua upaya hanya berakhir dengan kegagalan. Saya tidak merasa baik untuk menyerah pada saat seperti ini. Tan Taishuan menghela nafas. Apakah kamu tahu kira-kira seberapa kuat 5 elemen air Jiao King? King Sui tidak terburu-buru menjanjikan apapun. AST 1082 5 elemen air Jiao King, teratai iblis pembersih dunia Tan Taishuan. Apakah kamu tahu seberapa kuat 5 elemen air Jiao King secara kasar? Seharusnya tidak melebihi 800.000 bintang. Hanya saja teratai iblis 10.000 tahun berada di tengah danau besar. Meskipun dikenal sebagai danau, itu bisa dianggap sebagai laut dalam. Kekuatan Raja Jiao Air 5 elemen tampaknya lebih kuat di dalam air. Tan Taishuan memandang King Sui saat dia berbicara perlahan. Aku terlihat seperti sedang memperhatikan ekspresi King Sui. King Sui tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Tan Taishuan. Itu sekuat Jiao Bumi yang dia temui di luar. Kedua binatang iblis itu kurang lebih harus berada pada tingkatan yang sama. King Sui tahu bahwa berurusan dengan binatang iblis pada tingkat ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Mungkin itu karena kemajuannya dalam kekuatan, tetapi dia tampaknya sangat menyukai pertempuran akhir-akhir ini. Selanjutnya, dia meminta potretnya digantung di alam Valet Jade Immortal. King Sui benar-benar ingin membantunya. Secara alami, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia juga cantik. Itu sama di kehidupan sebelumnya. Saat mencari pekerjaan, terlepas dari pria atau wanita, mereka yang memiliki penampilan fisik lebih baik seringkali lebih unggul. Itu bukan karena keegoisan. Sebaliknya, hal-hal yang indah akan memunculkan kerangka pikiran yang menyenangkan. Itu hanya intuitif bagi seseorang dengan kemampuan seperti itu untuk berpikir untuk menyalahgunakannya. King Sui tidak terlalu dekat dengan klan Tantai. Meskipun kakek tua dari klan Tantai sangat ramah ketika King Sui berbicara dengannya, dia tahu bahwa ini hanya hasil dari penampilannya saat itu. Alasan utama mengapa King Sui ingin membantunya adalah karena potret itu. Ketika seseorang yang sering Anda lihat dalam potret muncul di hadapan Anda suatu hari nanti, Anda akan memiliki rasa keakraban atau bahkan perasaan keintiman dengan mereka tanpa alasan. King Sui tidak menanggapi. Dia tetap diam saat pikirannya mengembara saat dia tampak memikirkan sesuatu. Semua ini dilihat oleh Tan Taishuan. Dia memikirkan bagaimana dia terbiasa dengan kesendirian dan tidak pernah mencari bantuan dari siapapun, apalagi orang yang dia lupakan ini. Selanjutnya, dia menganggap kontemplasi King Sui sebagai ketakutan. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa King Sui bisa mengalahkan Raja Jiao Air 5 elemen. Kamu harus pergi dulu, itu cukup berbahaya. Tidak ada alasan bagi Anda untuk mengambil risiko seperti itu. Aku akan mencobanya lagi. Tan Taishuan melanjutkan. Dia tidak terbiasa berdiam diri apalagi dengan pria muda seperti itu. Manfaat apa yang bisa saya dapatkan dengan membantu Anda? King Sui tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya pada Tan Taishuan. Setelah mendengar pertanyaan King Sui, mata indah Tan Taishuan melihat ke arah King Sui seolah-olah dia mencoba untuk melihat melalui dirinya. Dia menjawab, Tuan, manfaat apa yang Anda inginkan? Sebenarnya, King Sui sendiri tidak begitu tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu, atau lebih tepatnya, dia mengatakannya tanpa berpikir. Dia tidak mengingini kecantikannya, dia tidak punya waktu untuk mengejar kecantikan yang begitu ekstrim. Yang dia ingin tahu adalah apa yang bisa dia tawarkan padanya. Ini tidak masuk akal, atau lebih tepatnya, dosa yang dimiliki hati seseorang jauh di lubuk hati. Bahkan dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dia lakukan, sampai-sampai dia mulai berpikir tentang apa yang akan dia lakukan dan apa yang dia inginkan jika wanita itu benar-benar berjanji untuk melakukan apapun yang dia minta. Oh, bolehkah aku tahu apa yang kamu inginkan? Tan Taishuan bertanya pada King Sui tanpa sedikit pun perubahan nada suaranya. Bisakah kamu benar-benar memberiku apapun yang aku inginkan? King Sui tersenyum dan bertanya pada Tan Taishuan. Selama itu adalah sesuatu yang saya miliki dan sesuatu yang ingin saya berikan, tidak apa-apa. King Sui, aku bisa membantumu dengan ini. Tapi saya harap Anda bisa membuat orang-orang dari klan Anda menjaga saya begitu saya berada di 4 benua. King Sui tersenyum dan menatap Tan Taishuan. Tan Taishuan tercengang. Ekspresi kagum melintas di matanya. Dia tidak yakin apakah dia terkejut dengan kata-katanya atau fakta bahwa King Sui tahu tentang kekuatannya di 4 benua. Bagaimana kamu tahu tentang latar belakangku di Four County lainnya? Seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Tan Taishuan berhenti di tengah kalimatnya dan melirik King Sui dengan kesal. Kau benar-benar licik. Tan Taishuan tahu bahwa King Sui sedang mengujinya. Dia yakin bahwa King Sui tidak mengenalnya dengan baik, namun dia menyelidikinya dengan pertanyaan sebelumnya. King Sui tersenyum,
Dengan kemampuanmu, kamu pasti memiliki kekuatan di 4 benua lainnya. Bahkan kamu pernah ke sana sebelumnya, jadi apakah aku benar-benar aneh menanyakan pertanyaan seperti ini? Itu benar. Bantu saya kali ini dan saya akan mendukung Anda ketika Anda sampai di sana, bagaimana dengan itu? Tante Xuan mengatakannya seperti sedang bercanda. Dia terdengar jauh lebih santai dari sebelumnya. Sepakat, King Sui bertanya dengan nada skeptis. Tentu saja, tapi aku hanya akan melakukan apa yang bisa diatur oleh klanku. Jika ada hal-hal yang klan saya tidak dapat tangani, saya tidak akan dapat membantu Anda. Tentu saja, baiklah kalau begitu. Apakah Anda akan menuju ke 4 benua kali ini? Apakah Anda perlu memberi saya beberapa bukti identitas? King Sui tertawa. Aku akan memberimu kenang-kenanganku saat kau membelikanku 10.000 teratai iblis. Apakah Anda yakin dapat membantu saya menyelesaikan misi saya? Terlepas dari apa yang dia katakan, Tante Xuan masih memberikan King Sui token berwarna putih salju. King Sui mengambilnya. Itu terbuat dari batu giok hangat dan memiliki kata, Xuan, diukir di atasnya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tante Xuan. Sepertinya Nona Tante memiliki reputasi di 4 benua lainnya. Kamu akan tahu ketika kamu di sana. Tante Xuan samar-samar tersenyum. Itu adalah senyum yang sangat polos dan sederhana. Meskipun dia memiliki kerudung yang menutupi wajahnya, King Sui masih bisa merasakan senyumnya melalui pupil matanya yang cantik. Selanjutnya, King Sui dapat memperkirakan betapa menakutkannya 4 benua dari apa yang dikatakannya. Ayo pergi dan lihat Raja Jiao Air 5 elemen yang kamu sebutkan. Baiklah, aku tahu seberapa kuat dirimu saat ini. Tapi kamu harus hati-hati. Saya memiliki cara saya sendiri untuk melindungi diri saya sendiri. Karena itu, jika situasinya tidak baik, Anda harus segera melarikan diri dan saya akan menanganinya sendiri. Saya akan baik-baik saja sejauh menyangkut pertahanan diri. Kata Tante Xuan. Kata-katanya membuat King Sui tertawa. Wanita ini memiliki hati yang baik, setidaknya dia tidak pernah berpikir untuk memperlakukannya seperti umpan meriam. Oleh karena itu, dia tersenyum dan menjawab, fokus saja untuk mendapatkan teratai iblis 10.000 tahun Anda. Saya bisa berurusan dengan Raja Jiao Air 5 elemen dengan baik. Petik 2. Tante Xuan tercengang. Dia tidak menjawab dan membawa mereka ke kejauhan. Di bawah kakinya adalah platform teratai, membuat penampilan malaikatnya terasa lebih suci dan megah. Ini adalah salah satu harta paling berharga, harta yang sama berharganya dengan benda suci. Tampaknya setidaknya itu adalah objek suci surga dan bumi. Bahkan mungkin bisa di-upgrade. King Sui berpikir untuk menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk melihat teratai iblis pembersih dunia di platform teratai. Namun, dia tidak melakukannya. Dia enggan melakukannya karena itu adalah sesuatu yang sudah menjadi milik seseorang. Jika dia melihatnya dengan tekniknya, pemiliknya akan dapat merasakannya. Lebih jauh lagi, setelah objek suci mengenali pemiliknya, mereka sering menolak untuk diperiksa oleh orang lain. Dalam waktu sekitar 15 menit, laut dalam muncul di hadapan King Sui. Itu benar-benar besar, orang hanya bisa melihat perairan yang luas dengan sekali pandang. Saat King Sui melihat area ini, dia menyadari bahwa dia telah melewatkan banyak hal saat dia bepergian dengan 9 langkah benua. Permukaan air sangat tenang dan masih seperti cermin. Ini kurang lebih bisa dianggap sebagai danau besar, kecuali terlalu besar. King Sui juga melihat tanaman besar di kejauhan. Itu tampak sangat tinggi di permukaan danau. Sebuah lotus berwarna ungu. Meskipun agak jauh, itu masih bukan masalah besar dengan penglihatan King Sui yang kuat. Apakah itu lotus besar berwarna ungu? Iya, King Sui melonjak ke arah teratai. Tante Xuan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahannya dan juga mengikuti King Sui. Keduanya terbang menuju lotus berwarna ungu bersama-sama. Hua, ada percikan keras saat gelombang besar air menyembur keluar dari danau. Tiba-tiba, King Sui membekuk karena terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat ombak, tapi dia tiba-tiba teringat apa yang disebutkan di Tidal Cloud Waves Seal. Dia harus lebih sering mengamati pasang surut, ombak, dan awan di langit. Dia tahu bahwa itu berbicara tentang keadaan pikiran, dan kemungkinan besar adalah inti dari segel gelombang awan pasang. Dalam contoh sebelumnya, terutama saat air memercik dan ombak naik dan mencapai ketinggian tertinggi, air membawa kekuatan yang sama dahsyatnya. Ini adalah perpaduan kekuatan dan kekuatan. Itu bahkan memiliki ledakan kekuatan-ledakan. Apa yang salah? King Sui memperhatikan Tante Xuan menatapnya dengan curiga dan menjawab dengan malu. Aku agak linglung. King Sui hanya melihat ke kejauhan ketika dia selesai berbicara. Secara kebetulan, gelombang besar muncul lagi. Kali ini, ada tubuh biru muda yang sangat besar yang ditutupi dengan sisik yang sangat besar bersamanya.
King Sui melihat kepala binatang iblis itu. Kepala Jiao yang besar dan ganas muncul. Selanjutnya, ada dua tanduk tebal seperti rusa yang memancarkan energi spiritual yang lembut. Tanduk naga, itulah Raja Jiao air lima elemen. Ia memiliki tubuh yang kuat dan kemampuan pemulihan yang kuat. Binatang berelemen air itu lembut, namun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Serangan mereka mencakup semua dan mereka mampu menyerang titik lemah dengan mudah. Ini seperti air yang mengalir di sungai. Daya tahan dan kekuatan bertarungnya meningkat secara signifikan saat berada di air. Tan Taishuan dengan lembut menjelaskan kepada King Sui. Jangan khawatir, ini sangat mudah. Hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya adalah lelucon. Bisakah Anda memberitahu saya seperti apa empat benua ketika Anda mendapatkan teratai setan 10.000 tahun? King Sui bertanya sambil melihat lima elemen air Jiao King dari jauh. Tan Taishuan tercengang. Tentu saja, maksudku apa yang aku katakan sebelumnya. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Kita akan bertemu lagi saat kamu tiba di empat benua. King Sui tidak melanjutkan pembicaraan dan hanya mengeluarkan pedang biduk. Dia segera menyerang Raja Air Jiao dengan 9 langkah istananya. Binatang buas. King Sui tidak pernah berpikir untuk segera membunuh naga Jiao air 5 elemen. Sebagai gantinya, dia memerintahkan Thunderous Beast untuk menggunakan Thunderbolt dari jarak jauh. Ini adalah salah satu kebiasaan King Sui saat bertarung dan itu bisa membantu membangun koordinasi antara Thunderous Beast dan dirinya sendiri. Mengaum, petir dari binatang petir membuat marah Raja Jiao air 5 elemen. Itu tiba-tiba melonjak keluar dari air dan langsung mengeluarkan percikan air dengan tubuhnya yang besar. Itu hampir sebanding dengan Earth Jiao. 5 elemen air Jiao King juga dikenal sebagai 5 elemen air Jiao Dragon. Ini karena tanduk naga di kepalanya. Namun, itu masih hanya naga Jiao, hanya tingkat yang lebih tinggi dari Jiao. Itu bisa dianggap sebagai keberadaan kelas penguasa di 5 benua. Mencapai tingkat kekuatan ini, itu bisa dianggap berada di puncak rantai makanan di 5 benua. Petir, rantai percikan Violet Thunder. King Sui mengayunkan pedang biduk di tangannya. Telapak budak emas hebat, membatasi, mengaum. Tidak ada efek pada Raja Jiao. Tan Taishuan, yang tidak jauh dari King Sui, menatap King Sui dengan mata tenang saat dia menginjak platform teratai, yang sebenarnya adalah teratai iblis pembersih dunia. Manifestasi armor binatang iblis. Telapak budak emas hebat. Membatasi. Meski hanya sebentar, kali ini kurungan berhasil. Namun, Raja Jiao Air berhasil membebaskan diri dengan sangat cepat bahkan sebelum mencapai nafas waktu. Sementara King Sui melepaskan manifestasi armor binatang iblis, aura kuat muncul. Ekspresi kagum melintas di mata Tan Taishuan. Ketika dia melihat Earth Diamond Bear, dia menjadi lebih terkejut. Melihat Raja Jiao Air 5 elemen yang menyerang mereka, Tan Taishuan mengayunkan tangannya dan armor binatang iblis juga muncul di tubuhnya. King Sui tercengang saat melihatnya. Itu adalah bunga teratai berwarna ungu yang sangat besar. Manifestasi armor binatang iblis bahkan mampu memanifestasikan tanaman. Platform teratai itu adalah teratai iblis pembersih dunia. Manifestasi armor binatang iblisnya pasti terkait dengan teratai iblis pembersih dunia. AST 1083 Esensi Air 5 Elemen, Melankolis Tan Taishuan. King Sui melihat teratai ungu besar menyelimuti Tan Taishuan. Ini adalah manifestasi armor binatang iblisnya. Selanjutnya, dia memikirkan tentang teratai iblis 10.000 tahun ungu. Dia merasa bahwa itu akan sangat menguntungkan teratai iblis pembersih dunia miliknya. Sepertinya manifestasi Violet Lotus Demonic Beast Armor-nya juga merupakan eksistensi yang kuat. Melalui auranya, King Sui dapat mengukur bahwa itu tidak lebih lemah dari Earth Diamond Bear miliknya. Tampaknya dia telah mempelajari sesuatu yang baru hari ini, tampaknya armor binatang iblis tidak terbatas pada binatang iblis. Melihat 5 elemen air Jiao King yang semakin dekat, King Sui menyaksikan serangan sebelumnya dilawan dengan mudah oleh binatang iblis itu. Itu adalah teknik pertempuran spiritual. Pada saat ini, dia mengacungkan pedangnya dan menyerang ke depan. Di dalam reruntuhan kuno, dia masih cukup kuat. 9 langkah istana. 9 langkah istana yang telah dilatih King Sui di kuil menjadi lebih kuat secara signifikan, sampai-sampai ada perubahan sifatnya. Saat ini, itu terlihat lebih misterius saat digunakan. Sepertinya King Sui mempengaruhi aura di sekelilingnya. Pedang gelombang ke-6. Kekuatan King Sui mendekati 900.000 bintang, yang lebih dari cukup untuk mengalahkan Raja Jiao Air 5 elemen. Jika efek serangan perisai atau peluang 20% untuk menggandakan serangannya diaktifkan, dia pasti akan mampu menerbangkan binatang iblis perkasa itu. Tingkat cederanya akan menjadi kritis jika tidak dibunuh secara langsung. Bang! Bang!
Suara keras berturut-turut bisa terdengar, menyebabkan air di sekitar danau menyembur. Air naik setidaknya 10 kaki, menutupi sekeliling dengan tirai air. Dari waktu ke waktu, serangkaian raungan disertai dengan jeritan keras. Bahkan tanpa efek serangan perisai atau penggandaan kekuatan serangan, binatang iblis itu masih diterbangkan oleh pedang gelombang ke-6 King Sui. Bagaimanapun, King Sui masih jauh lebih kuat daripada Raja Jiao Air 5 Elemen. Selanjutnya, King Sui mengelak dengan 9 langkah istananya sebelum menyerbu ke arah binatang itu sekali lagi. Secara bersamaan, dia berkata kepada Tantai Xuan, dapatkan teratai setan 10.000 tahun. Sebelumnya, ketika Tantai Xuan melihat Raja Jiao Air 5 Elemen menyerbu ke arah King Sui, dia secara naluriah memanggil armor binatang iblisnya sebagai persiapan untuk pertempuran. Dia juga memperhatikan bahwa King Sui telah memberikan perhatian khusus pada teratai ungunya sebelum muncul untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan juga. Apakah dia menguji kekuatannya sendiri? Tantai Xuan mulai menebak niat King Sui. Dia tetap diam dan sedikit terpana ketika dia melihat bahwa King Sui tidak hanya berhasil menyerang Raja Air Jiao, dia bahkan menghancurkannya. Tapi akhirnya, dia masih berjalan menuju teratai iblis 10.000 tahun. Mengaum. Raja Jiao Air 5 Elemen tampaknya menyadari bahwa seseorang semakin dekat dengan teratai iblis 10.000 tahun dan mulai mengeluarkan tangisan yang semakin keras. Ia bahkan mengabaikan King Sui dan mendekati Tantai Xuan. Efek serangan perisai muncul di pedang gelombang ke-6 King Sui sebelumnya, menerbangkan Raja Jiao Air 5 Elemen. Namun, adegan berikutnya mengejutkan King Sui. 5 elemen air Jiao King tiba-tiba menyelam ke dalam danau dan menghilang. Namun, King Sui tahu ada sesuatu yang salah. Dalam sekejap mata, dia bergegas menuju Tantai Xuan, yang berada di depan teratai iblis 10.000 tahun. Oh tidak, bergerak seperti yang Anda inginkan. King Sui menghilang seketika. Kemampuan cincin batu suci giok surgawi memungkinkan pengguna untuk pindah ke lokasi manapun yang mereka inginkan dalam waktu 200 li. Namun, Raja Jiao Air 5 Elemen muncul pada saat yang hampir bersamaan, membuka mulutnya untuk menembakkan esensi air yang padat. Ini adalah langkah pembunuhan yang sebenarnya dari 5 elemen air Jiao King. 5 elemen esensi air juga dikenal sebagai nafas aqua. Selama seseorang bersentuhan dengannya, nafas aqua akan secara otomatis membakar titik terlemah orang tersebut. Tidak peduli dari mana ia masuk, itu akan membakar bagian terlemah dari tubuh orang itu. King Sui merasakan energi yang kuat dan berbahaya. Dia segera memeluk Tantai Xuan dan menutupinya dengan seluruh tubuhnya. Dia melemparkan perlindungan surgawi dan secara instan menggunakan kemampuan cincin batu suci giok surgawi lagi. Hanya saja pada saat semuanya bergerak, King Sui merasakan energi murni membentuk penghalang pelindung di sekitar wanita dalam pelukannya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Baru sekarang King Sui merasakan tubuh wanita yang lembut dan harum dalam pelukannya. Dia tidak bermaksud mengambil keuntungan darinya. Sebelumnya, dia dengan percaya diri menyuruhnya pergi dan mengambil teratai iblis 10.000 tahun. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Dia secara naluriah pergi untuk menyelamatkannya. Ini adalah semacam tanggung jawab karena dia tidak yakin apakah dia mampu melindungi dirinya sendiri. Meskipun dia telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia tidak memiliki masalah melindungi dirinya sendiri, pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah dia harus menyelamatkannya atau tidak. King Sui dengan cepat melepaskannya. Maafkan saya. Tantai Xuan sedikit terpana dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, matanya yang indah menatap King Sui tanpa berkedip, seolah-olah dia ingin melihatnya. Dia melihat bahwa matanya jernih. Mereka memiliki sedikit rasa malu tetapi tampaknya tidak memiliki gagasan lain. Aku percaya kamu. Suaranya terdengar sangat indah. Namun, King Sui tidak begitu mengerti maksudnya. Dia menggosok hidungnya dengan malu. Tunggu sampai aku mengalahkan pria besar ini sampai pingsan sebelum kamu pergi untuk mengambil teratai iblis 10.000 tahun. King Sui pergi tetapi Tantai Xuan masih linglung. Saat ini, emosinya sedang kacau. Ketika King Sui tiba-tiba memeluknya, dia bahkan berpikir untuk membunuhnya. Namun, untuk alasan yang tidak diketahuinya, dia tidak melakukan itu. Dia, yang tidak pernah berbicara dengan penuh semangat kepada laki-laki, saat ini merasa seolah-olah dia telah menjatuhkan botol rasa 5. Catatan TL, botol 5 rasa berarti botol yang berisi kelima rasa, manis, asam, pahit, asin, pedas. Dia percaya bahwa jika dia tidak benar-benar membutuhkan bantuannya, mereka tidak akan banyak berinteraksi dan paling banyak akan saling menyapa. Saat ini, dia sudah menyesal datang ke reruntuhan kuno. Di sisi lain, King Sui juga merasa sedikit tertekan. Jika dia tahu bahwa dia memiliki cara yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri,
dia tidak akan memeluknya. Namun, perbuatan itu telah dilakukan. Bagaimanapun, situasinya istimewa dan dia percaya bahwa kemungkinan mereka bertemu di masa depan sangat tipis dan tidak akan ada perasaan rumit di antara mereka. Mungkin karena serangan esensi airnya yang kuat, Raja Jiao Air tidak berniat bersembunyi. Sebaliknya, itu memandang King Sui dengan arogan. Saat King Sui menatap Raja Air Jiao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah karenanya. Ini terlalu menyedihkan. Mari kita lihat siapa yang lebih baik dalam bermain kotor. King Sui juga berhenti berbaring, segera menggunakan pengungkapan bentuk Buddha dan mengayunkan pedang biduknya. Telapak Buddha emas hebat. Kurungan. Kali ini, ada celah besar dalam kekuatan mereka dan Water Jiao King segera ditangkap oleh Great Golden Buddha Palem milik King Sui. Di depan kekuatan absolut, semua teknik sia-sia. Pada saat ini, King Sui tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Binatang buas. Petir. Pada saat King Sui mengayunkan tangan kirinya, bola api primordial menabrak Raja Jiao Air 5 elemen. Setelah hanya beberapa pukulan, Raja Jiao Air 5 elemen sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, jika dia berhenti, Raja Jiao Air 5 elemen akan pulih dan sembuh dengan kecepatan yang mengerikan. Itu memiliki elemen air dari 5 elemen dan itu adalah raja ketika berada di air. Meskipun itu bukan Raja Naga Air yang legendaris, darah Raja Naga Air masih mengalir di dalam tubuhnya. Itu secara alami menakutkan di dalam air. Sayangnya, itu menabrak King Sui. Pada saat ini, Tantai Suan sudah menyerap teratai iblis 10.000 tahun. Seperti yang diasumsikan King Sui, Tantai Suan telah mengirimkan pesan ke King Sui. Dia menyuruhnya untuk tidak membunuh Raja Jiao Air 5 elemen karena dia tidak mampu menyerap semua teratai iblis 10.000 tahun. Bagaimana? Setelah beberapa jam, pasangan itu duduk di puncak bukit. King Sui memperhatikan awan di kejauhan saat dia bertanya. Meskipun awan di langit berbentuk gas, mereka masih memberikan tekanan yang sangat besar. Gelombang awan tebal seperti asap, menutupi seluruh langit. Bahkan akan menyebabkan orang merasa panik dan terkekang. Tidak apa-apa, ini satu-satunya panenku dari reruntuhan kuno. Tantai Suan terdengar santai ketika dia mengatakan itu. Bisakah Anda memberitahu saya tentang 4 benua lainnya? Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa mereka praktis tidak terbatas. Energi spiritual di sana lebih berlimpah daripada di 5 benua. Selain itu, tidak ada batasan dari hukum langit dan bumi. Mereka memiliki klan aristokrat tertinggi yang tak terhitung jumlahnya dan sekte kuno ada di mana-mana. Ada pengadilan kekaisaran dan dinasti tetapi mereka masih diperintah oleh sekte. Tentu saja, masih ada pengecualian tetapi saya juga tidak jelas tentang detailnya. Anda akan mengetahuinya sendiri ketika Anda berada di sana. Tantai Suan menjelaskan perlahan setelah berpikir sejenak. King Sui tidak menanyainya lebih jauh. Tantai Suan sudah memberinya banyak informasi dengan kalimat sebelumnya. Dinasti dan pengadilan kekaisaran, mereka semua adalah sistem sejak lama. Ini seperti klan jenderal di benua awan hijau, yang merupakan sisa dari zaman kekaisaran. Ini berarti bahwa pengadilan kekaisaran masih ada di 4 benua lainnya. King Sui, aku pergi sekarang. Saya akan muncul lagi ketika Anda menuju 4 benua lainnya. Tantai Suan berbalik dan melirik King Sui. Jaga dirimu. Selamat tinggal. King Sui tersenyum dan mengangguk. Saat Tantai Suan pergi, pikirannya kacau balau. Bukan hanya karena King Sui memeluknya karena kekuatannya. Dalam hal seni bela diri, dia selalu sangat percaya diri dengan kemampuannya. Tidak ada seorang pun di usianya yang lebih kuat darinya. Bahkan dalam 5 tahun yang dia habiskan di 4 benua, dia jarang menemukan orang-orang dengan usia yang sama yang lebih kuat darinya. Namun, pria yang dulu sangat lemah dan rapuh di matanya ini kini berubah menjadi sangat kuat. King Sui malah memikirkan Di Chen. Sudah begitu lama, bagaimana dia di sana? Setiap kali dia memikirkannya, dia akan mulai merasa khawatir. Secepatnya, segera dia akhirnya bisa pergi mencarinya. Di masa lalu, kekuatannya hampir tidak cukup. Tapi sekarang, dia sudah memiliki gunung 9 benua dan dia juga bisa pergi ke 4 benua lainnya dengan kekuatannya sendiri, jadi itu tidak akan menjadi masalah baginya. Sudah hampir waktunya, akankah kita kembali? Begitu mereka keluar dari jurang, Yuruyan melihat sekeliling dan berkata kepada yang lain. Fatih tidak jauh dari mereka dan sedang mengamati sekeliling. Sudah waktunya untuk kembali. Lebih baik sampai di sana lebih awal dan tidak menunda untuk keluar. Ye Jiange berkata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, mari kita kembali. Siapa yang tahu jika King Sui sudah kembali? Yu He tersenyum dan bertanya ketika dia melihat bahwa pintu keluar jurang tidak jauh. Mungkin tidak. Saya kira dia akan menunggu sampai menit terakhir sebelum keluar. Untuk semua yang Anda tahu,
dia mungkin masih ada di sana. Diking berkata sambil menggelengkan kepalanya. Saat kita keluar dari jurang, ayo segera kembali. Kami tidak perlu terlalu cepat karena kami punya lebih dari cukup waktu. Wenren Wusuang berkata sambil berjalan ke sisi Luan-Luan. Begitu mereka keluar dari jurang, mereka melihat lapangan yang luas. Angin sepoi-sepoi menyapu wajah mereka tetapi mereka semua terkejut, terutama Ye Jiange dan Luan-Luan. Ada lebih dari 10 orang di kejauhan. Selanjutnya, ada tenda dengan simbol singa jantan di atasnya. Bukit Raja Singa. Meskipun Ye Jiange tidak pernah sekalipun melupakan mereka, ketika mereka tiba-tiba muncul di depannya, dia masih merasa sedikit gugup. Jika itu adalah dirinya di masa lalu, dia mungkin merasa takut, namun, sekarang lebih gugup. Sepertinya dia masih belum sepenuhnya mempersiapkan dirinya untuk hari ini. Karena para wanita muda yang anggun dan anggun ini muncul tiba-tiba tanpa mengenakan kerudung untuk menutupi wajah mereka, mereka langsung diperhatikan oleh orang-orang dari Lion King's Reach. Di antara mereka, 80% adalah pria lanjut usia. Ada juga beberapa yang sepertinya baru mencapai usia parubaya. Dilihat dari cara mereka berpakaian, mereka tampaknya memiliki posisi penting di Lion King's Reach. Aku tidak pergi. Jangan lihat mereka, jangan bicara juga. Ye Jiange berkata dengan lembut. Tanpa mengatakan apa-apa, yang lain mengubah arah dan kembali ke rute semula. Tunggu, Nona, tolong tahan langkahmu. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang tinggi dan tinggi dari Lion King's Reach berdiri dan berkata. Gaun emas di tubuhnya membuatnya tampak sangat mulia. Dari segi penampilan fisik, dia sebenarnya terlihat cukup tampan dan memiliki mata yang dalam. Karena hidung bengkok yang dimilikinya, entah bagaimana dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia garang dan brutal. AST 1084 Kebohongan Beitang, gelombang bunga yang menyihir. Gadis-gadis yang mendengar suara itu semua terkejut. Baik Yu He dan Diking menyembunyikan Ye Jiange di belakang mereka. Tepat pada saat ini, Fatih pergi di depan mereka dan segera berdiri di antara gadis-gadis itu dan Lion King's Reach. Sekarang, jantung Ye Jiange berdebar kencang. Alasan mengapa dia meminta Yu He dan Diking untuk berdiri di depannya adalah karena dia mengenali pria paruh baya ini. Pada saat itu, pria yang akan menikah dengannya juga merupakan tuan muda dari Lion King's Reach. Tuan muda dari Lion King's Reach pada waktu itu, apakah dia masih tuan muda sekarang tidak jelas, alasannya karena orang ini menyebabkan kematian keluarganya, maka Ye Jiange dapat mengenali pria ini dengan sekali pandang. Dia tampak persis sama dengan dirinya bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak takut, dia hanya mengkhawatirkan Luan-Luan. Luan-Luan adalah harapan klan Ye. Alasan dia menjadi seperti sekarang karena dia mengkhawatirkan Luan-Luan, juga, kehidupan dirinya dan saudara laki-lakinya ditukar dengan kehidupan orang tua mereka. Oleh karena itu, untuk orang tuanya yang sudah meninggal, dia juga harus menghargai hidupnya sendiri. Dapatkah saya membantu Anda? Fatih berdiri dan menanyai pria parubaya dengan gaun emas yang mendekati mereka. Pria parubaya bergaun emas mengernyitkan alis saat melihat Fatih. Dia sepertinya tidak puas dengan orang gemuk yang menghalangi jalannya dan menjawab dengan nada kesal, aku punya beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengan para wanita, tolong minggir. Pria itu memiliki status terhormat, belum pernah dia dihentikan dengan paksa oleh seseorang sebelumnya. Terutama pada saat dia berbicara dengan wanita, tidak ada yang berani menghalangi jalannya, mereka juga tidak akan berani mengganggunya. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda bicarakan, bicarakan saja di sini. Peng! Begitu Fatih selesai berbicara, seluruh tubuhnya terlempar keluar dengan penuh semangat. Tubuh raksasanya menggores permukaan tanah dan membentuk parit yang dalam di tanah. Itu berlanjut sampai saat itu panjangnya sekitar 100 meter. Jika kamu mencoba menghentikanku lagi, kamu akan mati. Pria berjubah emas menatap Fatih yang tidak jauh darinya dan berkata. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke gadis-gadis itu dan berjalan ke arah mereka. Fatih, kamu baik-baik saja. Wenren Wushuang dan Hai Dongqing bertanya dengan nada khawatir saat mereka melihat Fatih berdiri kembali. Secara bersamaan, mereka juga menatap pria yang mendekat dengan marah. Siapkan formasi. Ye Jiange menyeringai giginya dan berkata. Termasuk Fatih, mereka dengan cepat mengatur formasi. Salah satu yang mereka coba atur adalah formasi penerangan agung Aura Buddha. Haha, bahkan kalian mampu mengatur formasi. Mengapa mengatur formasi? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa satu formasi kecil mampu menghentikan saya? Ye Jiange, kamu telah membuatku kesulitan mencarimu. Pria itu tertawa sangat keras. Hal-hal yang dia katakan membuat gadis-gadis itu cukup terkejut. Tentang kehidupan masa lalu Ye Jiange, beberapa dari mereka menyadarinya. Saat Ye Jiange mendengar suara itu,
dia berjalan ke depan dan dengan dingin menatap pria paruh baya bergaun emas dengan pupil matanya yang cantik. Bei Tanglai, kamu tidak perlu lagi mencariku. Alasan mengapa aku di sini sekarang adalah untuk memperjuangkan keadilan bagi klan Yiye. Dan Anda klan Bei Tang, Anda harus membayar semuanya dengan darah, kata Yiye Jiange dengan tenang. Karena Yiye Jiange bisa mengenali Bei Tanglai dengan sekali pandang, tidak aneh kalau Bei Tanglai juga bisa mengenalinya. Hahaha, saya mengagumi apa yang Anda katakan. Tetapi apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat membuat saya membayar Anda kembali dengan penuh darah dengan kekuatan Anda saat ini? Berhenti bercanda. Apakah Anda tidak tahu kesulitan yang harus saya lalui untuk menemukan Anda? Perjalanan ke reruntuhan kuno kali ini benar-benar sepadan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku akan membuatmu menikah denganku dengan cara yang megah. Dengan cara ini, tanpa mengatakan apa-apa, dendam keluarga kami terhadap satu sama lain akan terselesaikan. Bei Tanglai sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Dia tampak sangat gembira. Tidakkah menurutmu apa yang kamu katakan terdengar sangat lucu? Yiye Jiange merajut alisnya dan bertanya. Lucu. Tidak ada yang saya Bei Tanglai belum berhasil lakukan setelah saya mengatakannya. Saya sadar bahwa Anda tidak akan pernah melakukan apa yang saya inginkan bahkan jika itu berarti kematian. Tapi izinkan saya memberitahu Anda ini, bahkan jika Anda sudah mati, saya akan tetap menikahi Anda. Tidak hanya itu, aku bahkan akan menyentuhmu di malam hari. Ketika Bei Tanglai hampir menyelesaikan kalimatnya, dia terdengar agak dingin. Hei, kamu, pria dengan hidung bengkok, kamu ingin menikahi bibiku dengan wajah menjijikkanmu itu. Di masa lalu, saya hanya mendengar sebelumnya bahwa Anda memiliki hidung yang menjijikkan, tetapi hari ini ketika saya akhirnya bisa melihatnya, saya pikir itu hanya pernyataan yang meremehkan, bahkan lebih buruk daripada hidung anjing. Luan tidak bisa menahan amarahnya dan angkat bicara. Kamu benar-benar memanggil bibinya. Apakah Anda putri Yiye Tian? Dikatakan dengan baik. Bei Tanglai berkata dengan marah. Tampaknya ada api di matanya, menyebabkan dia terlihat sangat marah. Ada juga semacam kegilaan dan ekspresi berapi-api yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia paling benci orang yang membicarakan hidungnya. Kali ini, Luan benar-benar menunjuk dan mengkritiknya. Untuk sesaat, dia terpicu olehnya dan hampir tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia benar-benar kuat, selain itu, dia juga menganggap dirinya sebagai seseorang yang memiliki kontrol diri yang sangat hebat. Meski begitu, bahkan dia yang telah hidup seperti pangeran selama bertahun-tahun untuk sesaat tidak dapat menahan diri. Bukankah dia, tepatnya, saya putri Yiye Tian. Hari ini, pertama-tama aku akan membunuhmu untuk membalas dendam klan Yiye. Saat Luan selesai berbicara, dia segera mengayunkan tangannya dan memanggil binatang iblisnya sendiri. Sekitar 10 dari mereka muncul sekaligus. Luan, hal-hal sudah berubah seperti ini. Bibi, kami tidak punya pilihan selain mencobanya, selain itu, bukan berarti kami tidak memiliki peluang untuk menang. Luan memandang Yiye Jiange dan berkata. Yiye Jiange memanggil binatang kristal berkepala 7. Mereka semua berada dalam formasi penerangan agung Aura Buddha. Semua orang tua sudah berkumpul di belakang Bei Tanglai. Kedua belah pihak memiliki binatang iblis yang kuat. Bahkan, ada sebanyak 100 dari mereka. Sesaat, aura di udara seolah membentuk pusaran. Tuan muda, lihat itu adalah binatang kristal berkepala 7, jangan membuat gerakan sembrono. Seorang lelaki tua mengerutkan alisnya dan berkata, Penatuasi, sebentar lagi, cari beberapa tetua lainnya dan bentuk formasi untuk menjaga agar binatang itu tidak terganggu. Kemudian Anda dapat menyerahkan sisanya kepada saya. Bei Tanglai tersenyum dan berkata, Baiklah. Segera setelah Penatuasi selesai berbicara, dia mulai berbisik kepada 10 pria tua di sekitarnya. Siapkan formasi 9 istana 8 trigram. Yiye Jiange tahu bahwa musuh di seberang mereka belum bergerak. Jelas, mereka tidak benar-benar melihat mereka sebagai masalah. Terus terang, situasinya persis seperti yang dia pikirkan. Alasannya adalah karena pria tua di seberangnya adalah orang-orang dengan kekuatan lebih dari 10.000 bintang. Di reruntuhan kuno ini, mereka benar-benar tidak melihat gadis-gadis itu sebagai masalah yang terlalu besar. Tapi masih ada beberapa binatang iblis yang mereka lihat sebagai ancaman. Binatang kristal berkepala 7 serta serigala api angin berkepala 6, khususnya ketika mereka ada di sini, memiliki kontras kekuatan yang cukup besar. Kekuatan maksimum yang mereka miliki di sini hanya bernilai sekitar 300.000 bintang. Gadis-gadis mengambil kesempatan ini untuk dengan cepat mengatur formasi 9 istana 8 trigram sementara orang-orang di seberang mereka semakin dekat dan dekat dengan mereka.
Beitang Lai melambaikan tangannya, lakukan. Di antara orang-orang tua itu, beberapa bertepuk tangan sementara beberapa berteriak, kelilingi mereka. Luan-Luan, pertama-tama kita harus mencoba menahan mereka dengan binatang iblis dan menunggu mereka mengatur formasi 9 istana 8 trigram. Dengan melakukan itu, kita akan membangun fondasi yang baik untuk diri kita sendiri. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Pada saat itu, kita mungkin memiliki kesempatan untuk mengubah gelombang pertempuran. Ye Jiange berkata kepada Luan-Luan sambil melihat orang-orang di sekitar mereka. The Seven-Headed Crystal Beast membuka mulutnya dan meludahkan api es ke arah binatang iblis yang paling dekat dengannya. Bunuh instan. 3 serigala api angin lainnya juga menyerang binatang iblis yang paling dekat dengan mereka. Meskipun serigala api angin tidak sekuat binatang kristal berkepala 7, mereka masih jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan lawannya. Mereka juga bisa mengatur untuk membunuh musuh mereka secara instan. Formasi 8 arah Skynet. Penatua Sidari sebelumnya menjerit keras. Pada saat yang sama, dia bersama dengan 7 tetua lainnya masing-masing berlari ke satu arah. Dengan 8 dari mereka di 8 arah yang berbeda, mereka berhasil mengelilingi binatang kristal berkepala 7 dan meninggalkannya di tengah. Aura yang kuat mulai mengalir di tubuh mereka, langsung menghubungkan mereka semua, seperti jaring yang sangat besar. Ini adalah formasi jaring langit 8 arah. Itu hanya bisa digunakan ketika ada 8 orang. Ini membantu secara signifikan meningkatkan kekuatan mereka. Sayangnya, itu tidak bisa digunakan untuk serangan ofensif, itu hanya bisa digunakan untuk menjebak musuh. Memanfaatkan tekanan mereka untuk menjebak lawan mereka dari 8 arah. Meskipun binatang kristal berkepala 7 itu tangguh, ketika berdiri di depan 8 lelaki tua yang menjebaknya, dengan 2 lebih dari 200.000 bintang dan 1 menjadi 300.000 bintang yang kuat, ia tidak dapat menembusnya untuk sesaat. Namun demikian, itu masih berhasil membingungkan musuh. Orang terkuat dari Lion King's Reach yang memasuki reruntuhan kuno kali ini hanya bernilai 300.000 bintang. Selain itu, sebagian besar orang di Lion King's Reach terdiri dari orang-orang yang mendekati level tetua. Bahkan di sekitar Beitang Lai, ada kurang dari 3 tetua dengan kekuatan 300.000 bintang. Tentu saja, ini adalah kekuatan mereka ketika mereka berada di reruntuhan kuno. Ketika mereka berada di luar dan terikat oleh hukum di surga dan bumi, kekuatan mereka akan berkurang secara signifikan. Ketika Luan-Luan melihat binatang kristal berkepala 7 terperangkap, dia buru-buru membuat serigala api angin dan tikus pemakan bumi untuk mendukungnya. Tetapi pada saat ini, 2 pria tua berjubah merah segera menghentikan 2 serigala api berkepala 6. Mereka berdua memiliki 2 kepala singa biru tercetak di depan dada mereka. Tidak perlu ada perlawanan lagi, meskipun Demonic Beastmu kuat, kamu harus ingat sekte macam apa Lion King's Reach itu dan apa spesialisasi mereka. Hal yang paling dispesialisasikan oleh penjinak adalah berurusan dengan Demonic Beast. Petik 2. Melihat semua ini, Yu He mengerutkan alisnya. Melihat gadis-gadis serta Fatih yang dipaksa untuk bertindak pasif, dia berkata, 10.000 valet sabel beracun ada di sini. Kita harus mencoba yang terbaik untuk bertahan. Untuk semua yang Anda tahu, King Sui akan berada di sini sebentar lagi sekarang. Petik 2. Mengingat situasi yang kita hadapi, saya agak berharap dia tidak ada di sini. Ye Jiange berkata dengan getir. Ekspresinya tampak acuh tak acuh. Tidak ada yang pernah melihat Ye Jiange marah, mereka juga tidak pernah melihatnya sangat bahagia, mereka juga tidak pernah melihatnya menangis. Yu He tersenyum dan tetap diam. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan menghunus pedang panjang. Dia tampak sangat luar biasa cantik. Saat dia melangkah maju, ritme di langit dan bumi juga tampaknya berubah. Semua orang yang hadir semua tertarik dengan penampilan anggun Yu He. Yu He tersenyum tipis dan sekali lagi mengayunkan pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba, aroma manis yang samar muncul. Setelah itu, kelopak mulai muncul satu demi satu di udara. Mereka terdiri dari berbagai warna dan terlihat sangat menakjubkan. Itu hampir terasa seperti ilusi. Lautan bunga. Gerakannya sebenarnya tidak secepat itu, tapi kelopak bunga di udara berangsur-angsur meningkat. Tubuh Yu He perlahan muncul di lautan bunga di langit. Pergerakan kelopak bunga di udara dipengaruhi oleh tubuhnya dan mengikutinya. Gelombang bunga yang menyihir. Dia menjerit. Selanjutnya, hal-hal di sekelilingnya tenggelam ke dalam lautan bunga. Setelah itu, dia dengan cepat memberitahu Ye Jiange dan yang lainnya, siapkan formasi dengan cepat, saya tidak bisa bertahan terlalu lama. Dia memiliki fisik 100 bunga. Dia sudah memiliki pencapaian yang cukup bagus dengan seni rahasia 100 bunga yang dia kembangkan. Tapi ini juga mengandalkan energi roh, oleh karena itu,
dia hanya bisa dengan paksa menggunakan teknik rahasia 100 bunga yang perkasa. Ini juga hanya untuk menjebak musuh sementara. Pada saat lautan bunga menghilang, gadis-gadis itu juga menghilang, satu-satunya yang tertinggal hanyalah beberapa bendera di tanah. Sial, mantra macam apa ini? Bei Tangli berteriak marah sambil menatap formasi dengan matanya. The Lion King's Ridge dianggap sebagai sekte tertinggi di 5 benua. Mereka memiliki banyak pengetahuan tentang merapal mantra. Banyak orang yang sudah merasa ada yang istimewa dengan segel tersebut, jadi untuk sesaat, mereka semua menatap bendera di tengah dalam diam. Para wanita dalam mantra semua melihat pembukaan mantra dengan hati-hati sementara 10.000 sabel valet beracun membuat suara berderit. Kedengarannya sangat tajam dan menusuk telinga. Tidak tahu apa yang terjadi, para wanita melihatnya dengan bingung. Mungkinkah King Sui ada di sini? AST-1085 bahaya, cedera, patah giginya. Mungkinkah King Sui telah kembali? Gadis-gadis semua melihat 10.000 beracun valet sabel dengan kaget. Saat itu, ketika King Sui pergi, dia dengan sengaja meninggalkan sabel dan memberitahu mereka bahwa selama dia tidak terlalu jauh darinya, dia akan bisa merasakannya. Untuk saat ini, kekuatan 10.000 Poisonous Valet Sable dapat dianggap rata-rata dan berurusan dengan tetua biasa dari Lion King's Ridge seharusnya tidak menjadi masalah. Racunnya sangat kuat dan telah berhasil membunuh beberapa binatang iblis sebelumnya. Pada saat ini, ia mengeluarkan tangisan tajam. Untuk binatang iblis yang telah mencapai tingkat yang begitu hebat, teriakannya bisa menembus awan. Itu bisa ditransmisikan untuk 1000 li atau bahkan lebih jauh. Gadis-gadis itu ingin menghentikan 10.000 sabel valet beracun. Jauh di lubuk hati, Yu He juga tidak terlalu yakin. Dia tidak yakin apakah mereka bisa mengalahkan orang-orang di depan mereka, tetapi dia berpikir dalam hati bahwa jika King Sui berhasil tiba segera, mereka mungkin benar-benar memiliki peluang. Ye Jiange, di sisi lain, telah menyaksikan kekuatan King Sui sebelumnya. Hanya saja orang-orang di Lion King's Ridge sedikit lebih kuat tanpa hukum langit dan bumi, dia juga tidak terlalu percaya diri. Tuan Muda, ini adalah formasi untuk menjebak musuh, mungkin juga ada formasi pembunuhan di dalamnya. Jika Anda benar-benar ingin menghancurkan formasi ini, Anda harus masuk dari sini. Lebih jauh lagi, akan lebih baik jika seorang prajurit tangguh yang berspesialisasi dalam 8 posisi langit dan bumi masuk. Penatuasi berkata dengan alisnya dirajut. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mempertahankan diri dengan formasi? Lucu, kita tidak harus masuk. Kita masih bisa menembus formasi. Pada saat ini, pria tua lain dengan gaun merah yang sama angkat bicara. Penatuaci, apakah Anda memikirkan cara untuk melawannya? Kali ini, kita pasti tidak bisa membiarkan mereka pergi. Anda melihatnya sendiri, Ye Jiange dan keponakannya sudah menjadi Beastamers yang kuat. Jika ada prajurit yang lebih kuat dari generasi baru yang terus muncul, seseorang dengan hati 7 lubang mungkin akan muncul. Jika itu terjadi, Lion King's Ridge kita pasti akan tamat. Bei Tangli menatap pria tua dengan mata cekung dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda, saya memiliki batu pemecah formasi di tangan saya. Hanya saja yang ini kelasnya lebih rendah. Namun, orang-orang ini tidak sekuat itu, seharusnya bisa mematahkan formasi mereka. Batu pemecah formasi ini mampu menyerap ki spiritual yang dipancarkan dari mata formasi. Itu akan segera melumpuhkan formasi itu sendiri. Penatuaci berkata sambil tersenyum. Penatuaci, jika kita berhasil kali ini, aku akan melaporkan ini kepada ayah. Aku pasti tidak akan membiarkan penggunaan batu pemecah formasi ini sia-sia. Bei Tangli berkata dengan serius menatap lelaki tua itu. Tidak apa-apa Tuan Muda, saya akan segera mulai. Kalian bersiaplah. Waktu Formation Breaking Stone tetap berlaku tidak terlalu lama. Karena itu, kita harus memaksa gadis-gadis itu keluar dari formasi dalam waktu singkat. Anda juga dapat mencoba menghancurkan mata formasi. Segera setelah Penatuaci selesai berbicara, dia mengeluarkan batu pemecah formasi. Formasi Breaking Stone adalah batu hitam. Ukurannya sekitar 1 kaki dan berbentuk oval. Di atasnya mengalir energi aneh, atau lebih tepatnya, semacam entitas iblis. Banyak orang akan merasa tidak nyaman dengan kekuatan semacam ini karena terasa sedikit suram. Oh tidak, mereka akan menghancurkan formasi. Yuruyan berkata kepada gadis-gadis yang juga melihat keluar. Semuanya bersiap-siap, begitu formasi kehilangan efeknya, kita harus fokus pada satu arah dan lari. Jangan berbalik, segera setelah Anda mendapatkan kesempatan untuk lari, lari. Aku akan menjaga punggungmu. Ye Jiange berkata dengan tenang. Aku akan menjaga kalian juga. Luan Luan berkata sambil tersenyum. Saudari Jiange, menurutmu siapa aku? Hari ini,
Kita pergi bersama atau tinggal di sini bersama. Wenren Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada kesal. Biarkan Luan-Luan pergi, kita akan tetap tinggal. Siapapun yang mendapat kesempatan untuk lari, lari. Luan-Luan, kamu pergi, kita masih bisa berhasil menahan mereka. Hai Dongqing berkata pada saat ini. Aku tidak akan pergi, jangan ada di antara kalian yang berani membuatku pergi. Wajah apa yang tersisa untuk bertemu ayah? Saya lebih baik mati daripada membiarkan kalian mempertaruhkan hidup Anda di sini. Saya tidak akan pergi. Luan-Luan membuat pilihannya jelas. Dilihat dari situasinya, jelas tidak ada yang akan pergi. Gadis-gadis itu mencapai kesepakatan dan menyerbu ke belakang bersama-sama. Adapun apakah mereka berhasil keluar, itu semua akan ditentukan oleh takdir. Kembali ketika mereka berada di 5 benua, karena hukum langit dan bumi, Yuhe masih dianggap kuat, sama seperti prajurit kuat yang berlawanan dengan kekuatan 300.000 bintang, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun saat bertarung melawan Yuhe. Namun, ketika mereka di sini, Yuhe bahkan tidak bisa menahan mereka. Penatuachi melemparkan batu pemecah formasi di tangannya. Itu segera tiba di atas formasi 9 istana 8 trigram. Dalam sekejap, seolah-olah energi spiritual di seluruh surga dan bumi terbelah. Aliran ki yang terlihat dengan mata telanjang berhenti di batu pemecah formasi. Segala sesuatu di langit dan bumi diperkuat dan dilawan satu sama lain. Hanya saja ada hal-hal tertentu yang sulit untuk dilawan dan waktu efeknya juga akan sangat singkat. Selain itu, juga sangat sulit untuk mencari hal-hal itu. Misalnya, meskipun batu pemecah formasi memiliki kadar rendah, itu masih merupakan zat yang cukup langka. Tiba-tiba, lingkaran cahaya formasi berfluktuasi. Siap-siap, halo dari formasi menyebar setelah beriak cukup jauh, memperlihatkan wanita dan binatang iblis di dalam formasi. Mengenakan biaya, baik binatang iblis dan para prajurit menyerbu ke arah formasi yang rusak bersama-sama. Ada sebanyak 100 binatang iblis besar, meskipun tidak begitu banyak sehingga mampu menutupi pegunungan dan dataran, itu masih pemandangan yang luar biasa. Raungan binatang buas bisa mengguncang langit. Di antaranya, bahkan ada ledakan energi yang luar biasa. Baik gadis-gadis dan binatang iblis juga tidak mundur dan menyerang ke arah mereka. Namun, mereka tidak menyerang mereka secara langsung karena ada celah besar dalam kekuatan mereka. Baik binatang kristal berkepala 7 dan serigala api berkepala 6 bekerja sama untuk membuka jalan bagi mereka. Mereka seperti pedang tajam dan binatang iblis yang diserang oleh binatang kristal berkepala 7 semuanya langsung terbunuh. Formasi 8 arah Skynet. Saat Lion King's Ridge melihat ini, 8 anggota mereka segera muncul untuk mengelilingi mereka. Tapi sekarang, formasi baru saja akan diaktifkan. Gadis-gadis masing-masing melemparkan jimat pada waktu yang sama. Jimat racun jantung. Jimat racun hati tidak dapat dihindari dan menyerang jantung secara langsung. Oleh karena itu, ini terkait dengan energi spiritual pengguna dan korban. Ini juga mengapa gadis-gadis itu takut bahwa itu mungkin tidak berpengaruh. Mereka segera membuang beberapa jimat racun hati. 2 dari musuh yang hadir tenggelam dalam kegilaan. Kelilingi mereka, jangan beri mereka celah. Gadis-gadis, serta Fatih, meninggalkan formasi. Fatih memiliki tongkat besar. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan redup. Dia menggunakannya untuk menyerang binatang iblis di sekitarnya seperti iblis gila. Ada hampir 50 orang melawan mereka dan masing-masing dari mereka adalah pejuang yang kuat. Serangan dari gadis-gadis itu kuat, namun mereka hanya bertahan sebentar. Sangat cepat, masing-masing dari mereka sudah ditempati oleh musuh mereka sendiri dan mereka perlahan-lahan terpisah satu sama lain. 10.000 sabel valet beracun terus-menerus bola-balik saat mengeluarkan tangisan yang menusuk telinga seolah-olah ingin merobek langit itu sendiri. Lagi dan lagi, itu mengeluarkan tangisan keras. Seolah-olah setiap tangisannya bisa mendorong tangisan sebelumnya, menyebabkannya ditransmisikan lebih jauh. Itu menyedihkan dan tajam. Jimat racun hati tidak terkalahkan. Itu sudah bisa dianggap sangat kuat untuk bisa menghancurkan 2 orang yang sedang menyiapkan formasi. Tetapi dengan sangat cepat, orang lain mengambil tempat mereka. Gadis-gadis itu juga cukup sibuk. Jika bukan karena langkah mistis mereka, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan. Peng! Fatih terpesona oleh seorang pria tua. Tetapi karena dia memiliki fisik yang kuat, dia menghapus noda darah di sudut mulutnya dan berdiri kembali sekali lagi. Dia sekali lagi mengeluarkan teknik batang iblis Vajra Frenzy. Sebuah erangan menyedihkan terdengar. Wenren Wushuang tidak berhasil menghindar tepat waktu dan lengannya ditebas oleh kedua pria tua itu. Darah segar mulai mengalir di tangannya. Zizi.
Tikus pemakan bumi tiba-tiba muncul dan mendorong kembali kedua pria tua itu. Luan Luan sendiri sudah memiliki binatang iblis dalam jumlah yang lumayan. Dia sudah bisa dianggap memiliki beberapa pencapaian kecil. Selain itu, saat ini dalam kondisi tumbuh cukup cepat. Sayangnya, alasan dia dipaksa ke dalam situasi yang sulit bukan hanya karena dia tiba-tiba bertemu dengan begitu banyak prajurit tangguh sekaligus tetapi karena tempat dia bertemu mereka adalah reruntuhan kuno. Bei Tangli perlahan mendekati Yi Ye Jiange. Pada saat ini, Yi Ye Jiange sudah dikelilingi oleh 3 pria tua. Bei Tangli, di sisi lain, dengan sabar bergerak ke arahnya seperti macan tutul yang memburu mangsanya. Yi Ye Jiange, yang dikelilingi oleh 3 pria tua, sudah sibuk. Matanya yang tenang dan luar biasa membuat Bei Tangli merasa linglung. Bertahun-tahun yang lalu, justru mata itulah yang membuatnya tertarik. Bertahun-tahun kemudian, dia masih tidak berani menatap langsung ke matanya. Kau milikku. Wanita saya tidak akan pernah bisa lari dari saya. Yi Ye Jiange sekali lagi dipaksa ke sudut. Arah di mana dia tertiup tepat adalah posisi Bei Tanglai. Bei Tangli berdiri diam di tempat dan tidak bergerak, bahkan ada sedikit ekspresi bangga di wajahnya. 3 meter. Tepat pada saat Yi Ye Jiange terlempar sekitar 3 meter dari Bei Tanglai, dia tiba-tiba berbalik dengan valet jade sword di tangannya. 9 langkah istana. Tiba-tiba, pedangnya diarahkan tepat ke dada Bei Tanglai. Ding! Itu berhasil menembus jantungnya. Namun, suara tajam dan jernih yang dihasilkan dari tabrakan menyebabkan Yi Ye Jiange merasa tidak aman. Pada saat ini, Bei Tangli mengulurkan tangannya dan meraih valet jade sword. Ada sarung tangan tipis di tangannya. Haha, kamu terlalu lemah. Oh ya, Yi Ye Jiange mengayunkan tangannya yang lain dan dengan cepat menembakkan Willow Knife. Itu terbang menuju mata kiri Bei Tanglai dengan kecepatan tinggi. Bei Tangli secara naluriah menghindarinya. Namun, itu masih meninggalkan luka di wajahnya. Dalam sekejap, setengah dari wajahnya diwarnai merah. Pelacur sialan, kamu menantang kematian itu sendiri. Dia mendorong ke depan dengan tangan yang dia gunakan untuk meraih valet jade sword dan menusukkan gagang pedang ke dada Yi Ye Jiange. Dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga segera mendorongnya ke belakang dan menyebabkannya memuntahkan darah segar di udara. Bibi, matilah kau. Diking menarik Luan Luan. Tiba-tiba, fluktuasi bisa dirasakan di udara. Sesosok manusia muncul di kejauhan. Namun, sosok manusia ini pernah dengan cepat melintas dengan kecepatan kilat dan muncul di udara. Sosok itu mengulurkan tangannya dan meraih Yi Ye Jiange yang jatuh dari langit. Ayah, ayah, King Sui. Orang yang datang justru King Sui. Dia datang dengan 9 langkah benua setelah mendengar tangisan yang dikeluarkan oleh 10.000 sabel valet beracun. Nine Continent Step dapat digunakan 4 kali setiap hari. Setiap kali digunakan, tidak dapat digunakan lebih dari 400.000 li. Bahkan jika seseorang hanya menggunakannya untuk bepergian li, itu masih dianggap menggunakannya sekali. Secara kebetulan, saat dia muncul adalah saat Yi Ye Jiange terpesona. Saat King Sui melihat kerudung yang diwarnai merah dengan noda darah dan mata acuh tak acuh, King Sui merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Cincin batu suci giok surgawi. Dalam sekejap, dia muncul di langit dan meraih Yi Ye Jiange. Tangannya gemetar. Baru sekarang dia mengenali musuh sebagai orang-orang dari Lion King's Reach. Adapun 3 lelaki tua yang awalnya hanya mengelilingi Yi Ye Jiange, mereka sekarang telah berbalik dan mengepung King Sui dan Yi Ye Jiange sebagai gantinya. Perpindahan pikiran. Gunung 9 benua. Dalam sekejap, gunung besar setinggi 100 meter muncul di depan King Sui. Batasan rohani. King Sui segera secara spiritual mengurung ketiga lelaki tua itu dari bawah. Peng! Orang-orang yang semula masih bergerak sekarang semuanya membeku karena terkejut. Semua ini terjadi terlalu cepat, sampai-sampai beberapa dari mereka baru mulai menyadari bahwa ada satu orang lagi di langit sekarang. Ke atas, Gunung 9 benua muncul sekali lagi. Di sisi lain, ada lubang tanpa dasar di tanah. Hantaman dari sebelumnya menyebabkan seluruh bumi bergetar. King Sui sangat marah. Dengan Yi Ye Jiange di tangannya, dia tidak ingin Yi Ye Jiange merasakan gempa apapun. Karena itu, dia segera menggunakan Gunung 9 benua yang paling kuat. Ayah, bunuh binatang buas yang tidak manusiawi ini. Pria itu tidak hanya menyakiti ibu, dia bahkan memarahinya. Luan Luan berteriak keras. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu melihat King Sui sebagai dewa yang tak terkalahkan. Selama ayahnya ada di sini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Setiap ayah adalah pahlawan putri mereka. Mata King Sui menjadi dingin. Mata sejati Buddha. King Sui dengan cepat menjentikkan tangan kanannya dan langsung menembakkan Code Steel Bat seukuran telur.
Itu diarahkan tepat ke Bei Tangli yang membeku karena terkejut. "Pa," darah segar terlihat menyembur keluar dari mulut pria itu bersama dengan beberapa suara rengekan. Akibatnya, semua giginya patah. Beberapa Cold Steel Bats juga berhasil masuk ke tenggorokannya.